setahu saya juga ini program merupakan salah satu alternatif bagi siapa saja, ya kan, umat Muslim tentunya yang ingin belajar Al-Quran langsung dengan Syekh di Masjid Nabawi Iya, pada betul. pada saat pandemik ya. Ya, Betul. ke kegiatan-kegiatan dari keluarga besar Sahabat Menuju Surga ini apa aja sih? Selain halako, terus juga kita bersilaturahmi di grup WhatsApp, ada kegiatan lainnya nggak? Kita kemarin-kemarin ada juga ya kayak belajar bahasa Arab gitu online. Terus ada juga belajar tahsin untuk memperbaiki bacaan gitu ya anak-anak gitu. Karena kan kita kalau setoran tuh kan syekhnya cuma menerima setoran aja. Sementara kan untuk murojaah, terus untuk menjaga dan memperbaiki bacaan masing-masing itu kan menjadi PR kita sebagai orang tua di rumah ya gitu. Jadi daripada SMS ini alhamdulillah sih nggak cuma anak-anaknya gitu ya yang belajar tapi orang tuanya juga aktif untuk belajar gitu, Masya Allah. Iya. Apa saja sih yang didapat, yang dirasakan dari komunitas ini, Teh Indah? Sebelum nanti kita bicara, kenapa sih perlu kita ini berusaha untuk menjadi penghafal Quran ataupun minimal anak-anak kita didik mereka, kita targetkan mereka sebagai penghafal Quran. Ya, apa sih yang didapat atau yang dirasakan dari komunitas SMS ini? Ya. Ini mah jawaban pribadi kali ya. Jadi kalau buat saya sendiri sih alhamdulillah ya jadi dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh dan saleha gitu, Masya Allah. Keluarga penghafal Quran gitu ya. Eh, kan dalam menghafal Al-Quran itu kan kita beberapa kali mendapati kondisi-kondisi yang lagi nggak semangat atau ketemu bagian-bagian yang agak sulit untuk dihafal terus jadi patah semangat gitu di tengah jalan kayak gitu. Jadi memang bukan yang jalan yang mudah gitu ya. Nah, di sini tuh kita jadi kayak saling menguatkan gitu loh. Karena uh, untuk kayak saya yang tidak punya background keluarga penghafal Quran dan saya juga masih berusaha itu gitu ya untuk bisa menciptakan environment itu di keluarga saya sendiri gitu. Jadi saya merasa sangat terbantu sih kayak punya teman gitu ya, untuk teman untuk saling menjaga semangat dan uh, memberikan motivasi gitu loh untuk ayo kita menjaga hafalan kita, ayo kita memperbaiki bacaan kita, ayo kita semakin mencintai Al-Quran gitu kayak gitu. Dan nggak cuma Al-Quran ya pada akhirnya ya kita juga saling share tentang uh, ilmu-ilmu agama, terus juga ya ilmu-ilmu yang lainnya juga gitu kayak gitu. Meskipun belum pada kenal ya, tetapi ikatan persaudaraan dan ukhuwah itu terasa besar dan kuat ya, Teh Intan. Iya, Masya Allah ya, di SMS tuh banyak orang baik gitu ya di sini. Alhamdulillah semuanya baik dan semuanya welcome gitu. Bisa saling support, bisa saling bantu juga. Oke. Iya, terakhir nih Teh Intan, bisa sedikit nggak dikasih gambaran tentang halakoh online bersama Syekh dari Masjid Nabawi ini? Barangkali ada sahabat-sahabat kita di luar sana ya, apalagi nih yang berada di luar Saudi Arabia, ingin bergabung. Nah, bagaimana? Apakah bisa diinformasikan ke pendengar kita, ke sahabat-sahabat kita? Ya, sebenarnya program untuk setoran hafalan ini terbuka luas ya. Pendaftarannya bisa mendaftarkan sendiri lewat portal online, ada website pendaftarannya gitu. Tapi kalau untuk khusus anak-anak di Indonesia itu bisa dibantu sama saya insya Allah untuk yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan semuanya lewat online. Dan gak cuma Oh, anak-anak sih, yang dewasa juga untuk laki-laki maupun perempuan tuh ada programnya. Dan macam-macam juga ya programnya. Ada yang hafalan, ada yang perbaikan bacaan, ada yang talaki gitu. hmm. Tuh.
Dan tidak hanya Al-Quran, tetapi juga hadis ada ya, Oh hafalan iya, hadis betul. juga. Betul, ada hafalan mutun juga ya. Dan nanti di setiap Iya, tingkatannya ada uh, di setiap baik. tingkat di setiap tingkatannya nanti ada ujian gitu ya. Gitu. Dan Iya, nanti iya. kalau misalkan mendapatkan syahadah dari Masjid Nabawi, insya Allah bisa bermanfaat kalau kita mau melanjutkan pendidikan di Madinah. Oh, Begitu. Masya Allah. Ya, sebetulnya pasti banyak yang ingin tahu tentang program halaqah online dengan Syekh dari Masjid Nabawi, tapi kita pending dulu, nanti akan kita sambung, ya kan, Intan, karena sudah hadir ya di studio Iya, Syekh Bilalnya. ya Iya, Bilalnya sudah Alhamdulillah. hadir. Host yang akan menemani acara kita siang ini juga insya Allah sudah hadir, sudah siap untuk incas. Baik. Saya tutup di sini ya, Sukses selalu Teh untuk, Mela ya. iya, iya, Terima terima kasih kasih Teh Teh Mela. Intan selaku penanggung. Iya, dan juga koordinator dari keluarga Sahabat Menuju Surga, yakni satu komunitas di mana anak-anaknya ya ikut halaqah Quran secara online bersama para syekh dari Masjid Nabawi. Baik, Dusana Rana dan Rantau, dan seperti biasa, silakan bagi Dusanak yang ingin bergabung nanti ya, ingin memberikan komentar ataupun juga pertanyaan, bisa melalui kolom di YouTube channelnya kita di Radio Kebuminan ataupun melalui WhatsApp call ya. Bisa ya secara online di nomor plus 628 Sekali lagi di plus 628 460 Ahlan wa sahlan. Ya, Syekh Bilal Dika Al-Habil. Baik, Sana Rana dan Rantau, sambil kita menunggu persiapan dari studio utama yang ada di kawasan Bandung, kembali kali ini kita bersama-sama di acara Maota Eksklusif Radio Gebu Minang yang bekerja sama dengan komunitas Sahabat Menuju Surga yang menghadirkan Syekh Bilal J.K. Al-Habil, ya kan? Dan tadi juga sebenarnya kita ingin menghadirkan Ustadz Fauzi Ilham dari Madinah, tetapi qadarullah beliau saat ini ada kegiatan bersama jamaah menyampaikan salam, ya kan? Dan kali ini kita akan sama-sama mendapatkan inspirasi bagaimana sih menumbuhkan dan merawat cinta pada Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, di Sanarana dan Rantau, Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, ya kan? Yang diberikan sebagai wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat Islam kepada umatnya, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, keutamaan Al-Quran itu banyak sekali, tidak hanya ketika kita membacanya, apalagi kita mentadaburinya, dan apalagi kita menghafalnya. Masya Allah, luar biasa. Dan seperti yang dikatakan Teh Indah tadi, terkadang imannya manusia itu naik turun, ya kan? Nah, supaya tidak naik turunnya drastis, ya kan? Tentu kita perlu motivasi, pengingat, ya kan ya, dari mana saja seperti itu. Dan silakan Dusana Rana dan Rantau boleh memberikan komentarnya, ya kan, atau pengalamannya berkaitan dengan belajar Al-Quran. Karena yang namanya belajar Al-Quran tidak tidak terbatas oleh waktu. Ya, sambil kita menunggu ada ya, dan di studio juga sudah hadir moderator kita, yakni Kang Akhyar yang merupakan hafiz Quran juga, Masya Allah, tabarakallah. Dan ya, itu kita lihat ternyata Syekh juga datang ataupun hadir bersama keluarga tercinta, istri dan anak-anaknya, luar biasa. Dan seperti yang bisa terlihat di studio Bandung, ya sudah hadir jamaah dari anak-anak dan para orang tua. Nah, inilah salah satu kegiatan rutin sebetulnya yang dilakukan oleh SMS Sahabat Menuju Surga
yang untuk itu tadi ya, membangun ukhuwah Islamiyah di antara sesama anggota. Baik, sudah hadir nih di studio Bandung moderator kita. Kita sapa terlebih dahulu ya sebelum saya menyampaikan profil dari Syekh Bilal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akhyar. Ini kan udah masuk. Udah ke sini. Dan beliau cek juga udah. Ya, Kang Akhyar. Oh, ini pakai berarti. Ya, boleh sambil cek sound juga. Nanti cek bisa suara. Iya. Baik. Suara Kang Akhyar masuk nggak? Masih belum terdengar dengan jelas suara Kang Akhyarnya. Baik, sambil menunggu, saya akan memberi tahu kan atau menginformasikan siapa sih sebenarnya atau bagaimana sosok dari Syekh Bilal JK Al-Habil ini. Ya, beliau ini lahir di kota Gaza, Palestina. Masya Allah ya, ketika kita mengucap Gaza, Palestina, itu pasti merinding dan banyak hal yang terbayang ya di mata kita, di pikiran kita. Beliau ini tentu saja sudah menikah ya, mempunyai seorang istri dan beberapa anak ya kan. Itu bisa nampak di studio Bandung. Beliau ini tinggal di Jawa Barat, tepatnya di Cibenying. Nah, ini tempat saya aktif dulu ini Syekh ya. Beliau ini bisa berbahasa selain bahasa Arab sebagai native, ya juga bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Masya Allah ya. Untuk pendidikan, beliau ini mengambil masternya di Water Supply and Sanitation Infrastructure Management 2021 di Institut Teknologi Bandung ITB. Masya Allah ya, ini beliau ini ternyata hijrah ataupun merantau ke Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Sementara untuk degree-nya beliau mengambil di bidang civil engineering di tahun 2015 di IUG University. Oh, ternyata di Palestina. Dan beliau ini juga pernah mengambil Human Project Management diploma di tahun 2019 di Palestina di Ihsan Academy. Sementara di tahun 2012 di International Academy for Training Palestine, beliau mengambil berkaitan dengan Human Development diploma. Terus beliau juga high school-nya di Arafat Kids School Science Palestine, serta pernah mengikuti Youth Leadership Program di tahun 2010 yang diadakan oleh Ministry of Culture Palestine. Beliau ini pengalaman dan prestasinya luar biasa ini yang bisa kita jadikan inspirasi di sana ranah dan rantau. Masya Allah saya ini membacanya sampai Allahu Akbar ya. Beliau ini ternyata sudah menghafal Al-Quran 30 juz dengan nomor halaman dan posisi ayat-ayat pada usia 14 tahun. Ya, kita 14 tahun tuh lagi apa ya? Ini saya dibalik 41 tahun, ya kan? Hafalannya masih sedikit sekali. Lalu beliau ini mengajarkan Al-Quran untuk semua usia dari tahun 2008 tentu sampai sekarang. Beliau juga Direktur Center Al-Nasr untuk menghafal Al-Quran di Gaza. Ya, seperti yang kita ketahui di Gaza itu banyak sekali ibaratnya pusat-pusat kegiatan menghafal Quran. Beliau juga mendapat, nah ini yang terpenting adalah ijazah sanad mutasil, hafalan Al-Quran 30 juz dari Rasulullah dengan riwayat hafaz dari Asim nomor ke-29. Masya Allah, luar biasa ya. Dan beliau ini juga menyetorkan seluruh hafalan Al-Qurannya 30 juz sampai Anas dalam satu duduk dari sholat subuh sampai sholat asyar dalam satu hari. Wow, Masya Allah, Syekh ini perlu dikasih tips dan apa yang harus dipersiapkan seperti ini. Masya Allah, Barakallah.
Dan juga beliau pernah mendapatkan kursus dasar an-nauranya di Al-Quran untuk mengontrol keluarnya huruf-huruf. Berarti ini berkaitan dengan makhraj dan tajwid ya sepertinya. Dan beliau juga mendapatkan ijazah 10 bacaan dalam Al-Quran di tahun 2020. Serta beliau ini juga menguasai serta dapat membedakan ayat-ayat persamaan dalam Al-Quran dengan cara mengontrol pertapa, ya kan? Uh, saya bahasa Arab ini takut salah ini ya. Dan terakhir, beliau ini berpartisipasi dalam kompetisi dan tes lokal dalam menghafal seluruh Al-Quran. Dan tentu saja beliau juga pernah menjalankan ibadah umroh. Dan tentu saja Syekh, saya tunggu kedatangan Syekh di Riyadh, Saudi Arabia. Baik, itu sekilas informasi dari Syekh Bilal mohon maaf, Al-Habil. Dan kita sapa Kang Akhyar yang sudah ada di studio Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Akhyar. Ya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga, Syekh Bilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah bisa terdengar dengan jelas? Ya, jelas sekali. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini benar-benar acara perdana dari keluarga besar SMS ya, secara hybrid, online dan offline. Dan kita berusaha untuk menghadirkan tidak hanya kajiannya yang berdaging, insya Allah gitu kan ya, yang bisa kita jadikan pedoman ataupun panduan, tetapi juga ingin menghadirkan secara audio visual yang terbaik juga. Baik, Kang Akhyar, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Ahlan wa sahlan. Ya. Ya, apa kabar, Syekh? Saya kalau diajak bahasa Arab nanti malah kagok ya. Dan alhamdulillah Syekh-nya lancar bahasa Indonesia. Baik, tanpa mengurangi dan mengefektifkan waktu, silakan untuk Kang Akhyar memandu kegiatan. Dan insya Allah akan dibuka ya oleh adik-adik. Qad tarafnaha ayatan fahal mim mudzakir kaifa kana adzabi wanzur walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat hari kiamat makin dekat, bulan pun dan jika mereka orang-orang melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus, dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal telah ada ketetapannya. Dan sungguh datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau, Muhammad, dari mereka pada hari ketika malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan mereka belalang yang banget. Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hal yang sulit. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami. Dan mereka mengatakan, dia orang gila. Lalu diusirnya dengan ancaman, maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi menyembulkan mata air maka bertumbuh. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap
menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkut dia ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diberitahunya. Dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Kita sudah melihat di tengah ujian yang begitu berat ya, di waktu-waktu akhir ini, suatu kekuatan yang luar biasa ya, dari saudara-saudara kita di sana yang sungguh inspiratif. Dan di sana kita sama-sama melihat ya bagaimana para penghafal Al-Quran itu menjadi tonggak dan tiang-tiang yang menopang gitu ya, termasuk Syekh Bilal ini yang alhamdulillah telah berada bersama kita di siang hari ini. Mungkin saya langsung mulai aja ya. Sebelumnya ada tentunya dengan kondisi yang berat di sana sekarang, saya mau menyebutkan satu hal lagi saja bagi teman-teman Anda yang ingin membantu untuk meringankan beban saudara-saudara kita di Palestina dan beramal jariah, Anda bisa menyalurkan donasi Anda di rekening berikut: BSI dengan nomor rekening 723-501-4496. Sekali lagi BSI 723-501-4496 atas nama Luluk Nurjannah. Itu insya Allah akan disalurkan ke sana. Oh, maksudnya kurang kedengaran ya. Supaya audiens di sini Oh, jadi audiens di sini kurang terdengar ya? supaya dilantangkan supaya semua terdengar. Oh iya. Siap. Lupa ya dari belakang. Kayak fokusnya ke yang lain aja, insyaallah. Baik Syekh, mungkin Syekh Bilal sudah berada bersama kita. Boleh Syekh, saya minta perkenalan dirinya sedikit ya. Mungkin tadi sudah dikenalkan via Teh Mela, tapi mungkin dari Syekh sendiri ya, boleh perkenalkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin at-tayyibin. Alhamdulillahi alladhi khalaqana muslimin wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lil anam. Wassalatu wassalamu ala khairi mab'uthin rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyyina wa qaidina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi, amma ba'd. Yang pertama-tama saya hormati kepada semua teman-teman, babak, ibu, adik, kakak yang hadir di majlis hari ini, di tempat ini, dan yang hadir juga via Zoom online semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Azza wa Jal dikumpulkan kita nanti di surganya Al-Firdausil A'la. Amin. Izin perkenalkan saya, nama saya Bilal Al-Habil. Saya asli dari Palestina. Saya lahir di kota Gaza, di mana tempat kelahiran Imam besar Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan alhamdulillah saya sudah hafal Al-Quran 30 juz pada usia 14 tahun bersanad dari Rasulullah SAW. Kita 8 bersaudara keluarga saya, 6 perempuan, 2 laki-laki. Kita semua sudah hafaz Quran 30 juz, alhamdulillah. Nanti mungkin cerita nanti insyaAllah bagaimana bisa saudara-saudara kita di sana, anak-anak di Gaza, di Palestina, bagaimana bisa menjadi hafiz Quran dengan kondisi sangat susah, insyaAllah. Dan sekarang lagi di Indonesia sudah 5 tahun, sejak tahun 2019, sekitar 5 tahun. Alhamdulillah lagi kuliah S2, baru selesai S2 dari ITB, jurusan teknik sipil dan lingkungan. Di sini saya bersama keluarga, istri dan anak. Istri saya dari Palestina juga, sudah S2 dari ITB, dia lagi S3 sekarang, jurusan teknik. Masya Allah. Alhamdulillah. Udah pulang ke Gaza, ya udah pernah tahun kemarin. Saya pulang sekitar 3 bulan, silaturahim keluarga saya. Orang tua, kakak, adik, keluarga besar semuanya masih ada di kota Gaza sampai sekarang. Ini sedikit.
Terima kasih. Syekh Bilal, terima kasih ya atas introduction-nya. Di kota Gaza berarti di utara ya? Ya, saya tinggal di kota, Di di kota. kota Nia. Oh, Ya. Masya Allah. Di Gaza ada 5 provinsi. Utara, Gaza Utara, itu Bait Hanun, Bait Lahia, Jabalia. Itu Gaza Utara namanya. Oke. Itu satu provinsi. Oke. Di bawahnya ada kota Gaza, kota. Itu Kota sudah Nia. tengah ya? Ya. Tengah Belum, jalur Gaza. Oh, belum tengah. belum, masih agak dekat utara. ke utara, agak ke utara. Dan di bawahnya provinsi ketiga namanya Gaza Tengah, Gaza Wusta. Yang di bawahnya ada 2 provinsi di arah selatan, Khan Yunis dan Rafah. Khan Yunis dan Rafah. Jadi 5 provinsi di Gaza. Saya tinggal di kota, dekat agak ke utara Gaza. Di mana kota Gaza itu sekarang termasuk yang paling keras, yang paling berat Ya. selama penjajah. Ini udah 92 hari. 92 hari. Hari ini hari ke-92, masih kota Gaza dibom, masih diberang oleh tentara Zionis. Sampai hari ini sekitar 23.000 orang mati syahid dan lebih dari 8.000 orang masih di bawah runtuhan sudah mati juga. Jadi sekitar kurang lebih 30.000 orang mati syahid sampai hari ini. Ini hari 92. Keluarga kita masih ada di sana. Teman-teman kita, orang tua, kakak, adik, semuanya masih ada di sana. Kita coba setiap beberapa hari hubungi mereka bagaimana kabarnya, bagaimana sehat ini. Alhamdulillah masih baik. Tapi kondisinya parah, sangat parah. Keluarga saya sudah pindah, orang tua dari Gaza, dari kota, sudah pindah ke selatan Rafah. Ya, ke selatan Rafah. Dan rumah, ada 2 rumah dari rumah kakak saya, 2 kakak, rumahnya udah hancur. Dan rumah kita juga, rumah orang tua sebagian sudah hancur. Di Gaza sekarang sekitar 70% dari rumah-rumah di kota di jalur Gaza, lebih dari 70% dari rumah-rumah kena bom, sebagian hancur atau full, Atau seluruhnya hancur. atau semuanya. Jadi Gaza sekarang seperti rata-rata. Kalau lihat dari atas, bisa lihat rata-rata. Ini yang jatuh di kota Gaza lebih dari 7 kali lebih dari bom yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Lihat, yang Hiroshima dan Nagasaki 2 bom jatuh rata-rata, betul enggak? Betul. Yang jatuh di kota Gaza, di Gaza, jalur Gaza semuanya dari utara sampai selatan 7 kali lebih dari situ. Tentu Tapi kita alhamdulillah masih bersabar, alhamdulillah. Kita bisa lihat bagaimana keimanan saudara kita di sana kuat, paling kuat di dunia. Sudah lihat kemarin ada seorang ibu di Gaza, dia udah mengungsi dari utara ke selatan. Waktu dia di selatan bersama keluarganya, anaknya, rumah yang mereka di dalamnya rumah dibom, diserang. 8 anak dari anaknya mati syahid. Katanya apa? Wallahi lihat di dunia. Katanya alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah, ini untukmu. Tamamu, ya Allah, alhamdulillah. Dia sabar. 8 anak mati. Ya Rabb, bayangkan 8 anak. Kalau kita 1 anak mati, bagaimana kita? Keimanan kita bagaimana? Sabaran kita bagaimana? Dia 8 meninggal dunia. dia bisa berkata Dan alhamdulillah. semuanya anak-anak kecil, dia masih tetap katanya alhamdulillah. Karena itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Pasti ini ujian untuk kita semua. Dan hanya ujian untuk saudara-saudara kita di Gaza. Ini ujian untuk saya, untuk Anda, untuk kalian, untuk kita semua di dunia. Nanti Allah Azza wa Jalla ditanyakan kita apa yang dilakukan untuk saudara-saudara kita di sana. Harus kita bersiapkan jawaban. Insyaallah. Ya, tentunya kita selalu menjaga saudara-saudara kita di Gaza dengan doa kita, ya, dengan diam kita. Dan ini menjadi waktu buat kita juga untuk menguatkan iman kita ya, seperti sebagaimana di Gaza saudara-saudara kita terlihat kuat imannya dan juga membangkitkan iman kita dan tekad kita. Masya Allah. Mungkin khususnya saya mau bertanya Ustaz, Syekh, dengan di Gaza ini, Masya Allah ya, kita menemukan iman yang sangat kuat ini.
datangnya bagaimana? Mungkin bagaimana Islam itu diajarkan, bagaimana Quran itu diajarkan, Quran itu dihafalkan baik bagi Syekh dan bagi orang yang dekat dengan Syekh. Terima kasih. Di kota Gaza, orang tua fokus terhadap anak-anak dari usia kecil. Baru lahir, setelah itu harus kita bersiapkan lingkungan yang Islam, lingkungan Quran, lingkungan. Dan di kota Gaza, setiap tahun lebih dari 1.000 anak-anak kecil, maksudnya anak-anak dari usia 6 tahun sampai usia 18 atau 20 sudah hafiz Quran 30 juz setiap tahun, lebih dari 1.000. Kota Gaza ini luasnya sekitar 365 kilometer persegi dan jumlah penduduknya sekitar 2,4 juta. Kota kecil sih. Setiap tahun 1.000 sampai 2.000 orang ini sudah selesai 30 juz. Ini baru. Ini caranya bagaimana dengan kondisi yang sangat susah seperti ini. Ini tugas orang tua. Mulai dari rumah. Karena rumah adalah sekolah yang pertama. Dan orang tua tugasnya 3. Ini saran saya, tugas orang tua 3. Yang pertama, dari usia kecil mulai mengarahkan anak-anak kita. Dan itu maksudnya mengarahkan anak-anak kita kirim ke masjid. Bawa. Ketika mau salat ke masjid. Bawa. Anak. Ajarkan salat, wudu. Dan buka Al-Quran di hadapannya. Membaca Al-Quran Karim. Surat-surat yang benda. Nggak usah hafal. Cuma baca di hadapannya. Biar kedengaran Al-Quran Karim. Coba juga kirim ke pondok pesantren, rumah tahfiz, ikut halaqah tahfiz Quran dan yang lain. Itu namanya menarahkan. Ini yang pertama, tugas yang pertama. Yang kedua, evaluasi. Karena tidak cukup menarahkan anak-anak. Harus kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan anak kita, harus kita mengikuti kegiatannya setiap hari. Setiap hari ya, berarti setiap hari ada jadwal untuk kegiatannya. Lihat jadwalnya apa. Sudah, ini belum. Dievaluasi, kenapa? Ditanya, sudah hafal sampai berapa halaman? Sudah sampai surat apa? Coba baca. Jadi ini maksudnya perhatian dan evaluasi. Yang ketiga, tugas orang tua memotivasi. Kalau sudah hafal surat An-Naba, kasih hadiah. Kalau sudah hafal juz 30, kasih hadiah. Walaupun kata-kata terbaik, enggak usah uang. Oke. Berapa kali uang, berapa kali kata-kata terbaik. Jazakallah khair, barakallah fiik. Terima kasih, mantap, luar biasa. Seperti ini. Biar keinginan dia naik. Beri apresiasi ya. Betul. Ini tugas orang tua. Dan setelah ini ada cara. Ini ada 5 tips untuk bagaimana bisa menjadi hafiz Quran. Bagaimana bisa menghafal Al-Quran dengan cara mudah, cepat. Ada 5 tips. Yang pertama harus mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Mengikhlaskan niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam al-hadits, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amal pasti ada niat. Dan niat kita membaca dan hafal Al-Quran karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena orang tua atau teman kita. Kalau niat kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, pasti nanti Allah Azza wa Jalla memudahkan hafalan kita, memudahkan pembacaan kita. Yang kedua, keinginan kita harus kuat. Keinginan untuk hafalan, untuk baca, untuk belajar Al-Quran Karim harus kuat. Ada contoh. Coba bawa kertas, ditulis di atasnya, saya ingin menjadi hafiz Quran 30 juz selama 2 tahun. Contoh ini. Dan ambil di kamar tidur. Setiap hari masuk keluar, setiap waktu masuk keluar ke kamar tidur, lihat saya ingin baca, ya, lihat dan baca. Saya ingin menjadi hafiz Quran. Keinginan saya naik. Contoh, sehari ini saya lagi hafal surat An-Naba, tapi susah, sulit, enggak bisa, atau capek, mau istirahat.
coba beristighfar, berzikir, coba berwudu dulu, salat 2 rakaat, coba ganti ambil kegiatan lain, main sedikit dan balik. Jadi ada beberapa cara untuk keinginan kita masih bagus, masih bisa naik, kalau turun nanti bisa Bisa naik. kita naikkan. Ini paling penting karena banyak anak-anak kita sampai hari ini tidak mau hafal, tidak mau baca hari ini. Sudah, oke, tidak apa-apa. Silakan ambil istirahat atau kasih main atau kegiatan yang lain 1 jam, setengah jam. Setelah itu sudah refresh, baru bisa oke. Keinginannya masih kuat. Jadi ada banyak cara untuk bisa kita mengevaluasi, mengikuti kegiatan-kegiatan anak-anak kita, insyaallah. Ini yang kedua. Yang ketiga, harus ada target jelas. Ini paling penting. Kalau tidak ada target, nanti tidak bisa mencapai targetnya. Betul nggak? Betul. Pasti. Jadi targetnya ini sesuai keinginan saya. Saya ingin mau target saya 2 tahun sudah selesai 30 juz. Ini contoh. Ada yang mau 3 tahun, ada yang bisa 1 tahun lebih cepat, boleh, nggak apa-apa. Yang paling penting targetnya udah jelas dari awal. Dan ditulis jadwal. Sehari berapa halaman hafalan baru, berapa halaman murajaah, sebulan khatam berapa, 1 juz, setengah juz, tulis. Biar nanti mengikuti jadwalnya. Ada sistemnya. Ya, udah ada sistem. Jadi ini contohnya, ada orang mau hafal Quran selama 2 tahun, 24 bulan atau 30 bulan, 2,5 tahun. Ini targetnya seharusnya sehari 1 halaman hafalan baru. Hafalan baru sehari 1 halaman. 1 minggu ada 10 hari, 5 hari untuk hafalan baru, 2 hari untuk murajaah. Baik. 5 hari itu 5 halaman. 1 bulan ada 4 minggu. Jadi ada 1 juz. 1 bulan 1 juz. 30 bulan, 2,5 tahun, sudah 30 juz. Sudah selesai Al-Quran Karim. Ini cara. Ada yang lebih cepat mau, ada yang agak terlambat gagal. Yang paling penting ada target. Baik. Yang keempat, mengkhususkan waktu. Waktu itu silakan bebas, bisa subuh, pada subuh, bisa siang, sore, istirahat, nggak apa-apa. Yang paling penting waktu itu kosong. Kosong, tidak ada kegiatan lain, tidak ada gangguan, tidak ada mainan HP, tidak ada, fokus saja. 1 jam, setengah jam cukup. Fokus membaca dan hafal atau koreksi baca. Baik. Yang kalimat terakhir harus ada guru bagus. Atau rumah tahfiz bagus, atau pondok pesantren punya guru yang bagus. Kenapa? Karena gurunya nanti membantu anak-anak kita untuk koreksi bacaan, tahsin tilawah, membantu dalam targetnya, mencapai targetnya, jadwalnya ada, dia bikin jadwal, dan yang lain sebagainya. Dan guru sebagai orang tua di rumah contoh terbaik untuk anak-anaknya. Juga guru menjadi contoh terbaik untuk muridnya. Saya ulang lagi, ini yang 5 tips saran dari saya. Benar-benar Paling penting untuk bisa menjadi hafiz Quran, untuk bisa hafal Quran dengan cara mudah dan cepat. Yang pertama, ikhlaskan niat kita karena Allah Azza wa Jalla. Keinginan kita harus kuat. Kalau turun, harus kita bikin kegiatan atau yang lain biar naik lagi. Ada banyak contoh. Yang ketiga, target jelas dan jadwal jelas dari awal, dari sebelum mulai. Yang keempat, mengkhususkan waktu untuk hafalan dan baca Al-Quran Karim. Yang kalimat terakhir, harus ada guru bagus atau rumah tahfiz. InsyaAllah. Jazakumullah. Masya Allah. Terima kasih Syekh atas pemaparannya. Dan ini yang dilakukan oleh anak-anak di Gaza ya, dan orang tuanya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini tugasnya sharing antara bukan hanya rumah pondok pesantren. Bukan hanya menyerahkan. Tidak cukup menyerahkan, kirim anak-anak ke pondok pesantren dan kita duduk di rumah dan tidur, tidak cukup. Kalau di Gaza tidak ada pondok pesantren. Nggak ada pondok pesantren khusus untuk tahfiz Quran. Tapi setiap masjid di Gaza punya rumah tahfiz Quran.
مركز تحفيظ القرآن. Setiap masjid dalamnya ada markas tahfiz Quran. Jadi kita cari markaz yang paling dekat, yang terdekat ke rumah kita, dan kirim anak ke kita cuma sehari 1 sampai 2 jam, 5 hari seminggu. Itu aja. Jadi kita tidak punya di Gaza asrama atau pondok pesantren. Di sini ada asrama, ada pondok pesantren. Jadi ada lebih maksimal. Waktunya lebih maksimal. Jadi bisa manfaat lebih. Masya Allah. Di sana pulang pergi. Ya. Dan ternyata pulang pergi pun asal dengan konsisten, ikhlas. Ya betul. Kemarin bisa ya. Kemarin ada anak kecil namanya Umar. Ya. Di Gaza Selatan, di Khan Yunis. Dia sudah selesai hafal Quran 30 juz selama 6 bulan. Usianya 6 tahun. 6 bulan. Setelah 6 bulan sudah cukup untuk hafal Quran 30 juz dan pada usia 6 tahun. Masih kecil. Mutqin ya, hafalnya bagus. Dan bacaannya bagus. Hukum tilawah dan tajwid ya bagus. Enggak usah kodiksi apa. Tapi sekarang di Gerang ini masih syahid. Allahu Akbar. Ya, ini ada kabar 1 bulan yang lalu rumahnya dibom, dia bersama keluarganya mati syahid. Namanya Umar. Alhamdulillah. Banyak anak seperti ini mati syahid. Sampai sekarang sekitar kurang lebih 10.000 anak. 10.000 anak. Lebih dari 10.000 anak-anak kecil. Lintasnya ada yang hafiz Quran 30 juz, ada yang setengah Quran 15, ada 10, ada 20. Di Gaza pada tahun 2010 ada program namanya setiap rumah harus punya minimal 1 hafiz Quran. Ini pada tahun 2010. Alhamdulillah tahun ini 2023 sudah lebih dari 95% dari rumah-rumah di Gaza sudah punya minimal 1 hafiz Quran. Dan ada beberapa keluarga lengkap full semuanya. Semua member keluarganya semuanya sudah hafiz Quran. Alhamdulillah. Berarti keluarga Syekh ya, yang tadi. Ya, tentunya itu yang sedang juga kita usahakan ya di komunitas ini ya. Dengan keterlibatan orang tua gitu ya, dengan mengirim dengan guru yang baik tadi ya, ini langsung dari Madinah gitu ya, Masjid Nabawi. Jazakallah khair Syekh atas pemaparannya. Mungkin di sini saya akan membuka waktu untuk pertanyaan sebelum kita akan diseling oleh Rek Asar gitu ya. Kepada para pendengar di Radio Gebu Minang ya, itu bisa menyampaikan pertanyaannya via WhatsApp ya. Dengan chat ke nomor 0857 0096 3460. Itu saya sekali lagi bisa disampaikan pertanyaannya lewat via chat WhatsApp ke nomor telepon 0857 0096 8460. Sementara sambil menunggu teman-teman yang dari radio mungkin menyampaikan pertanyaannya, saya akan buka juga forum ya untuk para hadirin di sini untuk ikut bertanya ya, kalau ingin mengklarifikasikan atas sesuatu atau mungkin yang sudah ikut dari via Zoom juga gitu ya, untuk bertanya di chat dipersilahkan. Mungkin dari sini orang tua ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana dengan program anak-anaknya ini? Kalau ada yang ingin bertanya disamakan dengan yang di Gaza. Oke, silakan. Ini yang bertanya adalah Umi, ibu saya. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ya, kalau pengalaman Syekh sendiri ya, mulai usia berapa ya menghafalkan Al-Quran dan bagaimana supaya tetap konsisten gitu, karena kan masih anak-anak ya agak sulit gitu untuk memotivasinya gitu. Bagaimana untuk memotivasi anak-anak kita? Ya, baik. Terima kasih. Dari pengalaman pribadi Syekh ya, silakan. Kalau usia yang paling bagus untuk mulai hafalan pasti dari usia kecil. Contoh 2 tahun yang pertama sampai usia 2-3 tahun itu kedengaran aja. Tidak bisa baca, belum bisa hafal mungkin.
Tapi paling penting kedengaran biar cinta Al-Quran, biar cinta kedengaran ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah usia 3 tahun, mulai sedikit-sedikit baca di hadapannya dan dia diulang. Pada usia 3 tahun mungkin baru bisa baca, Berbicara. dia bicara, jadi bisa diulang, bisa dihafal. Belum bisa baca sampai sekarang. Baru mungkin masuk tahun 4, tahun 5, baru bisa baca. Mulai di tahun 5 koreksi. Oke, ada apa yang salah sebelumnya tidak apa-apa. Walaupun dia masih diulang tapi agak paham atau jelas, tidak apa-apa. Yang paling penting coba kedengaran. Pada tahun usia 5 ke atas, 5 sampai 7, ini fokus tentang juz 30. Koreksi bacaannya, mulai surat-surat yang penting, mulai dari surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan terusnya. Dan lanjut sampai An-Naba. Sedikit-sedikit coba baca, koreksi. Yang paling penting koreksi bacaan di pada usia kecil, biar nanti kalau sudah selesai di juz 30, lanjut juz bacaannya bagus. Ya. Enggak perlu koreksi lagi atau enggak. Minimal 70% atau 80% bacaannya oke. Tidak ada salah. Khusus makharij al-huruf, keluar huruf. Ini penting. Baik. Sudah 7 tahun, mungkin waktu itu sudah selesai juz 30, mayoritasnya usia 7 atau 8 seperti ini. Sudah oke, bacaannya sudah oke, hafalannya bisa, lanjut. Dengan sistem mungkin rumah tahfiz atau pondok pesantren silahkan. Tapi fokus mulai, saran saya mulai koreksi bacaan. Tahsin tilawah, ini penting. Sampai 6 tahun itu. Kalau dengan hafalannya, oke, tidak hanya koreksi oke, tapi fokus juz 30, jangan selesai juz 30 sampai dia selesai menjadi bacaannya bagus. Sudah koreksi bagus. Ya, ini saran saya, Bu. Seperti ini, jadi tahap bertahap. Dan fokus pada usia kecil. Masih anak-anak kita kecil sekarang, mulai hari ini. Jangan nunggu sampai dia menjadi nanti 20 tahun, 18 tahun, nanti tidak bisa. Ya, tidak bisa, udah. Lebih sulit. Agak sulit, ya. Syekh, mungkin sedikit memperdalam pertanyaan tadi ya, dari sudut pandang motivasi. Apa Syekh sendiri mulai menghafalkan pada usia muda, sudah hafiz dengan posisi ayat, posisi tiap ayat juga ya, di usia 14 tahun. Mungkin tadi berkaitan dengan ini saya pengen bertanya ya, kalau Syekh mungkin mengingat-ingat masa yang dulu itu gitu ya, apa yang membuat Syekh itu paling konsisten gitu? Apakah melihat orang tua, apakah teman-teman yang ikut menghafal, apakah guru? Kalau buat Syekh pribadi ya, baik. itu apa ya? Tadi awalnya saya fokus mulai dari rumah, betul enggak? Betul. Ya, saya ulang lagi, mulai dari rumah dan khusus dari orang tua. Alhamdulillah di rumah kita, ibu saya, dia tidak hafiz Quran 30 juz, hafiz sebagian 15-20 tahun, 20 juz. Tapi dari usia kecil dia fokus untuk diajarkan kita Al-Quran. Ada sistem, di rumah kita ada sistem. Kalau udah usia 7 atau 6, baru mulai koreksi bacaannya dan kirim kita ke masjid, rumah tahfiz mulai juz 30, koreksi, hukum tilawah dan tajwid, ambil daurah, dan mulai hafal juz 30 dan terus. Dan kita hafal di rumah, dan di masjid cuma ditasniakan, dibaca dari hafal kita. Jadi hafal di rumah dulu, bersiapkan hafal di rumah, baru di sana cuma setoran. Tasniah. Ya. Jadi motivasi saya dari ibu atau bapak, dua-duanya yang punya waktu di rumah, silakan. Dua-duanya punya tugas terhadap anak-anaknya. Dan alhamdulillah ibu saya, kita 8 bersaudara, dari kakak yang paling
tua sampai adik yang paling terakhir kita semua satu persatu ada sistem. Yang paling terlambat hafalannya saya. Saya mulai usia 12, selesai 14. Jadi saya mulai terlambat, agak terlambat. Kalau adik saya selesai usia 10. 10 tahun udah selesai 30. Mulai usia 7 dia. Yang lain juga selesai usia 10, 11. Yang paling terlambat saya. Dan ini utamanya bagi anak-anak adalah melihat orang tuanya itu ya. Ya betul. Jadi harus di rumah ada sistem. Terus kita buat jadwal untuk anak-anak kita. Jangan nunggu anak kita udah nanti itu dan dia ingat kita ingat ya mau ikut bentuk pesantren dan masuk. Jangan. Mulai dari sekarang. Ada waktu. Kita 24 jam di rumah. Anak kita cuma mungkin pergi ke sekolah dan pulang. Selain itu di rumah. Itu enggak. Jadi ada waktu walaupun kita pasti mungkin sibuk ada kerja nanti pulang kerja atau subuh sebelum kerja ada waktu pasti. Dan sehari saran saya 1 jam maksimal. Setengah jam untuk anak-anak kecil. Setengah 30 menit. Bisa selama 30 menit hafal setengah halaman. Walaupun hafalannya masih 5 atau tidak kuat atau masih ya tidak diulang lagi besoknya dibuatkan lagi. Betul ya. Ya jazakallah khair. Oh iya. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan pertanyaan lain? Mungkin tadi cukup mencerahkan ya bahwa dari orang tua ya terutama dan sistem yang ditunjukkan di rumah itu ya komitmen orang tua terhadap hafalan itu yang paling utama dalam silakan. Ada pertanyaan lagi nih, Mas Agung bisa sampaikan. Kan kalau di itu di Palestina kan bahasa Arab ya sih. Kalau di kita kan Indonesia. Apakah ada kesulitan di kita ngomong soi saja Indonesia. Maksudnya Sulit ya. Mempelajari itu untuk sabar belajar dulu sebelum Baik. Paham ya. Mungkin di sini di Indonesia bahasa Indonesia jadi tidak dengan bahasa Al-Quran jadi ada agak sulit untuk membaca dan hafal. Ini sebab tapi tidak kuat. Oh gitu. Tidak. Bukan masalah besar ini. Ya bukan masalah ya. Bisa ada solusi. Pasti setiap masalah ada solusi. Solusinya belajar. Dan alhamdulillah sekarang ada banyak ilmu-ilmu. Ada buku Iqra, ada Al-Qaeda Nuraniyah, dan ada banyak guru-guru bacaannya udah bagus. Ada juga guru-guru dari Indonesia dapat sanad bacaannya bertajwid, berahkam bagus, tidak pakai sanad seperti ini. Jadi tidak ada hujjah atau tidak ada sebab untuk kita berkata mungkin di sana bahasa Arab jadi mudah di sahabat syabab. Di sini bahasa mungkin ini sebab tapi tidak yang utama, tidak sebab utama ini. Tidak. Jadi bisa ada banyak solusi. Solusinya kita belajar. Dan banyak alhamdulillah sekarang banyak channel, banyak bintu-bintu yang bisa dapat ilmu dari situ. Itu enggak. karena di sini kan banyak saja yang jadi masyarakat hanya langgam. Alhamdulillah iya, jadi sekarang saya fokus makharijul huruf. Ya, ini penting. Makharijul huruf penting. Paling penting dalam hukum makharijul huruf. Kalau udah makharijul huruf udah bagus, selain itu mudah. Mungkin kembali ke yang poin tadi Syekh sebutkan sebelumnya ya, dari 5 tips tadi makharijul huruf itu masuknya ke guru yang bagus itu karena tidak bisa dapat tanpa punya guru. Guru bagus karena dia bantu dengan koreksi bacaan, bikin daurah tahdi tilawah dan sebagainya. Itu ya mungkin yang paling utama. Kalau mau boleh nambahin dikit ya mungkin Mas Agung, saya pernah tinggal di Qatar selama 6 tahun gitu. Di sana berkenalan dengan banyak orang-orang Arab dari Maghrib, dari Syam, dari Saudi, dari Qatar. Dan mungkin yang lucu banyak yang baca Qurannya juga makharijul hurufnya tidak bagus sebenarnya. Ada dari orang Arab juga ada yang makharijul huruf tidak bagus ya. Ya ada.
هذا Karena موجود. sehari-hari kata-katanya beda kan, huruf-huruf yang mereka katakan berbeda juga. Juga kita ketika mulai orang Arab semuanya ketika mulai membaca Al-Quran Karim, makhraj huruf tidak semuanya Tidak otomatis akan bagus gitu ya. tetap Harus dipelajari. sama. Harus berguru itu tetap ada bukan orang Arab, tidak otomatis tinggal mengambil Quran langsung bisa gitu. Semoga mencerahkan ya. Mas Agung. Ada di sini. Ada lagi? Silakan. Ya, Mas Hendra, silakan. Waalaikumsalam. Ya, baik. Gini saya tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana situasi keluarganya ya, untuk membentuk generasi yang hafiz Quran. Nah sekarang bagaimana apakah ada dari unsur kemandirian dari anak yang bersangkutan ya saya. Jadi artinya apakah memang kemandirian seorang anak itu juga menentukan untuk saya ingin semangat menghafal dari dirinya sendiri untuk menghafal. Apakah itu menentukan, terus jika menentukan bagaimana cara untuk memotivasi anak tersebut supaya kemandiriannya itu muncul dan bagaimana menjaga kemandirian itu supaya si anak tetap terjaga untuk terus dengan dirinya sendiri menghafal sendiri lah dari dirinya sendiri. Oke, baik. Kalau anak-anak kita pada usia kecil suka apa? Suka main. Semua kita waktu kecil kita suka main, betul enggak? Betul. Kalau mau belajar, tidak mau kita lari dan mau main, betul enggak? Betul. Sama. Semua anak begitu. Semua ini hidup dan kita manusia, bukan Nabi dan Rasul. Kita manusia, ada yang salah, ada yang benar, betul enggak? Jadi anak kita suka main, bagus. Kita harus ada koneksi antara mainan dan tahfiz atau tahsin Quran. Koneksinya di mana? Oke, bikin sistem di rumah. Hari ini antum harus hafal surat Ad-Duha. Contoh. Atau setengah surat Ad-Duha. 3 baris. Contoh. Oke. Butuh berapa waktu? Contoh 30 menit. Boleh? Oke. Ini maksud saya untuk anak-anak kecil. Baik. Oke. Stop mainan. Kalau udah selesai hafalan ini surat Ad-Duha, saya kasih mainan 1 jam lagi tambahan. Ini motivasi, ini cara motivasi. Oke, mungkin dia main HP atau main dengan teman atau main cara lagi. Ini contoh. Jadi harus ada sistem di rumah. Setiap hari punya tugas. Seperti tugas sekolah. Tugas sekolah pasti kita harus. Tidak bisa kalau sekolah tugasnya belum selesai. Sama. Seharusnya tugas Al-Quran Karim sama dengan tugas sekolah. Wajib, maksud saya komitmen sama komitmen sekolah. Dan setiap hari ada sistem. Dan silakan pilih waktu yang antum lihatnya waktu ini bagus untuk dia hafal. Sudah oke main, sudah cukup main, sudah tugas, sudah tidur cukup, sudah makan, dia oke fresh, baru sekarang seperti ini. Jadi mentalnya bagus, bisa hafal cepat. Dan jangan sendiri, coba antum ada beberapa cara. Mungkin buka di HP, dia dengar dan diulang setelah syekh. Atau kalau bapak ibu hafal bacaannya bagus, dibaca dan dia diulang. Jadi ada 2 cara. Silakan bisa pilih ini atau ini. Yang paling cocok. Bersama-sama. Tapi pasti kalau bersama-sama ini bagus juga. Mungkin 3-4 kali setelah ini mungkin ibu atau bapak cabai atau seperti ini. Oke. Lanjut sedikit 10 menit fokus antum diulang setelah syekh yang di YouTube atau buka surat Ad-Duha dan syekh yang membaca dan dia dengar setelah ini. Baik. Jadi harus ada sistem di rumah. Kalau ada sistem pasti udah bisa capai targetnya, insyaallah. Sistem itu nantinya akan melahirkan motivasi dan dari kemandirian sendiri itu. Mungkin ada penanya ya terakhir mungkin sebelum kita tutup sesi ini ya. Ada penanya dari netizen di Belanda nih. Insyaallah cukup jauh ya, masih pagi di sana. Mungkin kita sampaikan dulu pertanyaannya. Silakan. Oh, setelah azan. Setelah
Iya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, Langsung aja. terima kasih Kang Ahyar. Iya, terima kasih Kang Ahyar dan Masya Allah Syekh, dari paparan Syekh, saya jadinya autokritik nih. Ada pertanyaan saya sambil kami menunggu hubungan dengan salah satu pendengar radio Kubu Minang dari Belanda nih Syekh. Insya Allah nanti akan hadir melalui calling. Namun sebelumnya ada satu fenomena, ini saya sendiri, pengalaman saya, ketika saya meminta anak untuk menjadi hafiz Quran, sementara saya sebagai orang tua belum hafiz, gitu kan ya Syekh ya. Terus dengan mengatakan begini, jangan kita memaksa anak kita untuk menjadi hafiz Quran karena egonya kita, karena egonya orang tua. Itu bagaimana kita menyikapinya Syekh? Karena terkadang kita sebagai orang tua targetnya tuh kita yang bisa dikatakan kita memaksa anak-anak kita. Apakah itu juga akan baik? Mungkin Karena ada saya juga coba ulang. di lapangan Saya coba ulang dulu ya Bu pertanyaannya. Soalnya tadi suaranya Iya. memang agak sulit. Pertanyaannya kalau saya tidak salah Syekh adalah sebagai orang tua yang belum hafal, belum hafal, belum bagus bacaannya, belum bagus bacaannya, mungkin bagaimana kita bisa menuntut anak-anak kita untuk menjadi hafiz? Apakah bagaimana kita menyikapi situasi tersebut gitu, Syekh? Baik. Ini tadi saya udah bilang di beberapa cara, tapi saya udah mau kumpul sekarang di caranya. Ya. Untuk orang tua yang mungkin bacaannya kurang bagus dan nanti mau anaknya menjadi hafiz Quran, tapi mungkin nggak bisa bantu anaknya atau nggak bisa bikin, nggak usah orang tua menjadi hafiz Quran atau bacaannya bagus atau sedikit. Oke, mungkin sebagai orang tua, mungkin menyusahkan koreksi bacaannya dan ini sendiri. Tapi mau sekarang fokus untuk anak-anak kita. Tadi sudah bilang bisa bertalaqi dengan Syekh. Mungkin Syekh ada offline atau online. Atau yang YouTube. Boleh. Ini yang pertama. Dan harus ada sistem. Sudah bilang tadi ada sistem di rumah. Jadi ibu di rumah mengikuti kegiatan anak-anaknya. Mengevaluasi. Menarahkan di rumah. Jadi baik, tidak usah mungkin baca ibu dan dia ulang dan sebagainya. Tidak, tapi ada bisa bikin sistem. Masih bisa bikin sistem di rumah. Setelah itu coba join anak-anaknya ke grup tahfiz Quran. Mungkin ibu di Belanda, mungkin ada masjid dekat, dalamnya ada halaqah tahfiz Quran, ada teman-teman yang sudah ikut program tahfiz Quran di sana. Bisa join anaknya di sana. Dan bisa ibu juga ikuti dan evaluasi. Ditanya, di telepon gurunya, ditanya sudah berapa hafal. Dan silakan bisa sesuatu tasmih hafalnya hari satu surat atau beberapa ayat seperti ini. Jadi ini tugas kita pasti, walaupun kita tidak hafiz Quran, bacaan kita masih kurang, tapi tetap harus kita fokus untuk bagaimana kita bikin cara, program, sistem untuk anak-anak kita di rumah atau di masjid atau di rumah tahfiz, program tahfiz dan koreksi bacaan, insyaallah. Mungkin satu sudut pandang yang berbeda ya Syekh. Mungkin bagaimana cara kita menjawab pertanyaan ini mungkin dari anak-anak. Orang tua saya, bapak, ibu saya nggak hafal Quran juga. Kenapa saya harus hafal Quran? Karena Rasulullah SAW hafal Quran Karim. Karena sahabat Rasulullah SAW sudah menjadi hafiz Quran. Karena kita ingin masuk surga. Nanti hafiz Quran nanti di hari kiamat Allah Azza wa Jalla meminta dari hafiz Quran untuk membaca dari hafalannya suturan dan nanti posisinya di surga sampai ayat terakhir. Kalau dia sudah 30 juz selesai di Firdaus al-A'la, paling tinggi di surga. Ini harus motivasi untuk kita. Ini qudwa kita siapa? Contoh yang paling terbaik di dunia siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kita ambil contoh, qudwa dari Rasulullah SAW.
Dan banyak hadis sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan membaca dan hafal Al-Quran Karim. Termasuk nanti di hari kiamat, orang yang hafiz Quran, dia kasih mahkota untuk orang tuanya. Dan di dunia dan di akhirat يأتي يوم القيامة اقرأوا القرآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه baca lah Al-Quran maka nanti Al-Quran di hari kiamat menjadi syafaat nanti datang Al-Quran di hari kiamat dan bilang ya Allah ini orang ini sudah membaca sudah menghafal Al-Quran karenamu jadi ya Allah berikanlah syafaat untuk orang ini. Al-Quran ini ada yang paling tinggi. Setelah ini tidak ada ini yang paling tinggi. Al-Quran Karim. Jadi ini hadis dan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla firman Allah Azza wa Jalla seharusnya menjadi motivasi untuk anak-anak kita. Tidak melihat anak kita ini teman saya tidak habis Quran. Kenapa saya habis? Bukan seperti ini. Kan seperti ini. Inilah yang aspek niat yang tadi pertama Syekh sampaikan bahwa bahkan orang tua tidak hafiz Quran pun asal kita sepakat dengan anak-anak kita gitu, kita paham sama-sama paham poin ini tidak masalah gitu ya kita sama-sama komit ke program ini gitu. Kalau orang tua saya belum hafiz Quran 30 kita sudah alhamdulillah 8 orang 8 bersaudara kita semua sudah hafiz Quran. Kalau kita lihat orang tua tidak hafiz jadi kita mau bukan seperti itu ya? Bukan seperti itu. Mungkin kita tutup sampai sini dulu. Kita udah waktunya salat asar. Kami cukupkan mengucapkan syukur pada Syekh Bilal Al-Habil dan Al-Habil dan kepada pendengar juga ya Radio Gebuminang dimanapun berada, sahabat-sahabat Al-Quran dan pengguna SMS ya. Kami mohon maaf atas segala kesalahan atas kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini ya. Kami mohon undur diri, kami tutup dengan membaca doa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Asyar dan juga Syekh Bilal Al-Habil yang tadi walau terbatas waktu tetapi apa yang disampaikan sangat bermanfaat dan juga tentu saja menginspirasi serta menjadi autokritik untuk para orang tua nih ya yang mempunyai mimpi dan cita-cita menjadikan anak-anaknya soleh-soleha dan juga hafiz Quran insya Allah. Dan insya Allah jika berkenan nanti suatu saat bisa hadir di Radio Gebuminang ya Syekh Bilal. Ya, dan terima kasih juga untuk keluarga besar Sahabat Menuju Surga yang sudah mengadakan kegiatan ini. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi di kegiatan selanjutnya. Dan tentu saja sukses selalu dan apresiasi saya untuk para panitianya. Ada Teh Intan, Kang Adan, dan juga Teh Endah serta Kang Agung di sana. Dan mudah-mudahan sukses selalu ukhuwah Islamiyah yang dibangun dan dibina akan terus ada dan semakin bertambah sehingga bisa menghadirkan silaturahmi yang tidak hanya secara online tetapi juga offline ya. Dan tentu saja ditunggu nih umroh bareng sekeluarga besar keluarga dari Sahabat Menuju Surga. Baik, Dusana Ranah dan Rantau itu tadi relay kita untuk sementara ya untuk kali ini ya, bukan sementara, tetapi insya Allah akan ada kegiatan berikutnya, yakni kegiatan dari Sahabat Menuju Surga bersama Syekh Bilal Al-Habil berkaitan tentang menumbuhkan iman dan merawat cinta pada Al-Quran. Namun jangan kemana-mana, Mela akan hadir juga menghadirkan Ustadz Ridho dari King Saud University. Kita akan sedikit berdiskusi tentang ya, bagaimana sih kita bisa menumbuhkan rasa cinta, ya kan ya, dan iman itu melalui Al-Quran, cinta terhadap Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran menjadi pedoman dalam hidup kita, dan sebenarnya
apapun permasalahan yang ada pada diri kita, pada manusia, pada hamba-hamba Allah ini, sudah ada solusinya di dalam Al-Quran. Hanya saja, yaitu tadi ya, dengan mungkin ya kekurangannya manusia, keegoisannya manusia, sehingga kita kurang mendalami yang namanya Al-Quran itu sendiri. Padahal sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar sudah memberikan jaminan apapun masalah dalam hidupmu, maka kembalilah pada Al-Quran dan juga hadis. Baik, Ibu Sana, Ranah dan Rantau. Ya, dan tentu saja Nela masih mengharapkan testimoni ataupun tanggapan ya dari Dusana, Ranah dan Rantau, bagaimana pengalamannya berkaitan dengan menghafal Quran seperti itu, ya kan? Silahkan di nomor WhatsApp-nya kami di +6285100968460. Dan insya Allah nanti ada Mandetati ya dari Belanda, kali bisa dipersiapkan nih. Udah Azbi yang tadi sudah meminta juga ingin memberikan testimoni nih ya, ataupun pengalamannya menghafal Quran. Ya, Dusana Ranah dan Rantau, saya sedikit ingin memberikan informasi juga yang alhamdulillah saya dan anak-anak saya itu tergabung dalam komunitas sahabat menuju surga ini, yakni halaqah secara online bersama salah satu syekh dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah Al-Mukarramah. Madinah Al-Munawwarah maksudnya ya, seperti itu. Saya itu masih terbayang-bayang tentang Gaza. Ya, jadi kita itu setoran, anak-anak kita setoran tiap hari Ahad hingga hari Kamis. Terus juga itu nanti ada WhatsApp grupnya dengan syekh tersebut, ya kan. Jadi setiap syekh itu punya WhatsApp grup. Misalnya dia Al-Quran khusus, nanti hadis lain lagi. Nanti setorannya secara daring atau online. Mohon maaf. Dan itu tidak diwajibkan. Nah, jadi tidak diwajibkan, khususnya anak-anak ya, tadi yang seperti dikata Teh Intan, itu rata-rata anggotanya itu 13 tahun ke bawah. Tidak diwajibkan harus sekian ayat gitu kan, harus sekian surat per setorannya. Tetapi disesuaikan dengan kemampuan si anak. Minimal 1 boleh, silahkan seperti itu. Kalau sepengalaman saya dari tahun 2020 Ziyad ini ya bergabung di halaqah ini, ya banyak progresnya seperti itu, dan memang menyenangkan seperti yang kata Syekh Bilal tadi ya, mengajarkan anak itu ya dengan suasana yang menyenangkan. Baik, sebelum saya lanjutkan pengalamannya, ada Mandetati yang sudah hadir melalui WhatsApp call kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mandetati. Dan itu tidak diwajibkan. Masya Allah. Guten Morgen. Guten Morgen, Guten Abend. Apa nih di sana nih di Belanda, Mandetati? Iya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Bisa dengan jelas sekali, tapi barangkali volumenya boleh digedekan sedikit. Ya, oke. Iya, Mandetati. Guten Morgen. Kita mau bicara apa dulu nih? Guten Morgen, iya. Guten Morgen, Masya Allah. Mandetati. Guten Morgen. Morgen.
Iya. Waduh, saya udah lama nggak Iya, belajar bahasa Arab nih ya, nggak hadir. Bahasa Belanda. Baik, iya, Mande Tati. Kalau kita bicara iya, tadi Mande menyimak ya apa yang disampaikan oleh Syekh iya, Bilal. Ada dua hal yang kita dapat, yakni tentang Al-Quran dan Gaza. Yang mana kalau iya, kita relatedkan dengan keadaan sekarang, yakni Gaza lagi diuji sekali ya dengan penjajahan dan genosid oleh Israel seperti itu. Tetapi banyak video-video yang beredar, kita melihat bahwa Al-Quran itu tidak lepas dari hidup dan kehidupan penduduk Gaza, orang Palestina ya, di mana mereka meskipun dengan luka parah atau bahkan ada yang Masya Allah ya, semoga Allah merahmati yang wafat gitu kan, yang syahid memegang Al-Quran, dan itu tidak hanya anak-anak, bahkan ada hafiz Quran anak-anak yang usianya 8 tahun, 9 tahun kalau nggak salah ya, mati syahid seperti itu. Ya, mati syahid, beliau penghafal Quran, dan juga para orang yang sudah sepuh ya kan ya, bersemangat untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, bagaimana Mande Tati melihat sebuah keadaan seperti ini atau situasi seperti ini? Terima kasih Mandemela, acara yang sangat bermanfaat karena, apalagi melihat keadaan di Gaza yang seperti itu, tetapi sangat, eee, bangga bahkan terharu ya bahwa mereka yang keadaannya tidak sebaik seperti di Indonesia, mereka masih, semangat untuk mempelajari Al-Quran, sehingga pada usia dini mereka sudah pada hafiz ya, subhanallah. Dan tadi saya juga sempat, mendengar cerita tentang seorang anak yang 6 tahun yang sudah hafiz dan Allah memanggil mereka, sekeluarga. Tentu bagi mereka akan mendapatkan surga, tetapi yang motivasi di sini adalah begitu sulitnya mereka ingin, belajar dengan suasana yang tidak mudah, tetapi mereka alhamdulillah mempunyai semangat yang sangat besar. Mudah-mudahan, eee, apa yang diceritakan oleh Syekh tadi membuat kita terutama yang berada di Indonesia tambah semangat karena lingkungannya yang, eee, lebih baik daripada lingkungan yang ada di, Gaza. Seperti juga di Belanda walaupun lingkungan, kehidupan baik tetapi tidak mempunyai banyak kesempatan untuk belajar karena, eee, ya lingkungannya tidak, mendukung. Jadi mudah-mudahan dengan tadi tips yang diberikan oleh Syekh yaitu harus mempunyai, eee, apa ya, harus mempunyai, sistem yang sesuai dengan situasi dan kondisi anaknya dan itu sangat, sangat, eee, open eyes lah gitu ya. Mudah-mudahan acara seperti ini berlanjut Mandemela. Sekian, dari Ambo Insya dari Allah. Belanda, mudah-mudahan acaranya tetap akan berkelanjutan. Amin, insya Allah. Terima kasih Mande Tati, semangat, dan memang kalau kondisi lingkungan kurang kondusif untuk kita belajar menghafal Quran, justru pahalanya lebih besar ya, Mande Tati, karena Iya, effortnya luar iya biasa. betul. Iya, Baik, lanjutkan terima acara kasih seperti Mande. ini Mandemela juga di samping memotivasi, kita dan juga memberikan anak-anak, apa namanya, lebih semangat lagi bahwa mendapatkan perhatian dari banyak orang di seluruh dunia juga, terutama bagi mereka tetap semangat untuk belajar sehingga, eee, mudah-mudahan suatu saat mereka dengan bimbingan yang baik daripada, ustadz dan ustazah, bisa memberikan mahkota suatu saat kepada orang tua mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Amin. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mande Tati dari Belanda.
dan juga beliau merupakan wakil ketua dari komunitas Madih Minang Mancanegara. Ya, Dusanara Rana dan Rantau, kalau kita bicara Gaza dan Al-Quran seperti yang tadi dipaparkan ya, Masya Allah ya, hari-hari mereka adalah Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Kadang kalau kita pikir masa sih seperti itu ya, tapi ya begitulah keadaan yang sebenarnya. Kita satu sisi kita merasa sedih, marah, kecewa gitu kan ya, gergetan gitu kan ya, bahkan wah, rasanya kayak gimana gitu ya dengan penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Tetapi satu sisi juga apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat Gaza itu malah membuka sebagian, bahkan banyak orang yang mendapatkan hidayahnya, ya kan, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memeluk agama Islam. Karena mereka penasaran, kenapa sih mereka begitu kuat digempur dari tahun 1948, ya kan ya. Dan itu ketika ditanya Allah, Allah, Allah. Kekuatan itu tidak akan ada sekonyong-konyong datang seperti itu ya. Di sana Rana dan Rantau. Pasti ini hanya sebuah proses, ya kan ya. Sungguh kita ini harusnya banyak belajar betapa banyak kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, jauh lebih banyak dari saudara-saudara kita yang ada di Gaza sana. Fabiayalah rabbika wa tu'aziban, seperti itu. Tapi kita sering luput dengan yang namanya Al-Quran. Bahkan untuk membaca satu ayat pun terasa sulit gitu kan ya. Kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas kita yang hanya sebenarnya itu adalah aktivitas pelengkap dalam hidup dan kehidupan kita. Aktivitas utama kita adalah bagaimana kita bisa mengingat dan beribadah kepada Allah lebih banyak. Ya, berkaitan dengan tadi juga kalau ini saya tuh jadi ya alhamdulillah, walaupun tadi ya naik turun, kadang saya lupa untuk meroja anak saya gitu kan, kadang anak-anak yang mengingatkan saya, tapi setidaknya tidak lupa begitu saja gitu kan ya. Maaf ini. Dan saya berharap Dusanara Rana dan Rantau semuanya bisa kita sama-sama ya dari waktu ke waktu, karena kita tidak tahu umur kita seperti apa dan bagaimana nanti akhir hayat kita kapan, ya kan ya. Dan tentu saja kita berharap husnul khotimah seperti itu. Dan mohon maaf. Dan satu hal lagi, ketika ada satu fenomena di masyarakat berkaitan dengan halakoh gitu ya, halakoh Quran ataupun halakoh pengajian, itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang, atau bukan selalu, tapi terkadang gitu kan ya, diidentikan dengan hal-hal yang ekstrim dan segala macamnya, padahal tidak seperti itu Dusanara Rana dan Rantau. Justru halakoh ataupun pengajian-pengajian itu yang akan memberikan kita border gitu kan, batasan agar kita tidak out of track, tidak keluar gitu kan dari apa-apa yang seharusnya yang kita lakukan di kehidupan ini. Dan seperti yang tadi saya jelaskan juga, ceritakan bahwa di halakoh di Masjid Nabawi ini anak saya itu bersama Syekh Thorik gitu kan ya. Beliau itu sangat sabar sekali gitu kan ya. Dulu target saya adalah anak-anak ini bisa cepat hafal, ya kan ya, tajwid, makhraj dan segala macamnya saya perhatikan, tapi tidak terlalu detail gitu kan. Sampai ada momen di mana sudah mencapai 4 juz gitu. Tapi ya itu tadi, di halakoh ini kembali akhirnya anak-anak itu dilatih gitu kan, sabar oleh para syekhnya untuk bisa lebih mungkin gitu kan ya, sehingga sekarang ini masih
seputar juz 30, 29, balik lagi 30, 29, ya seperti itulah. Dan sering saya merasa malu pada diri sendiri. Ya seperti yang tadi saya tanyakan. Saya meminta anak-anak saya untuk bisa hafiz Quran, tapi saya effortnya masih kurang gitu kan ya. Padahal kalau dipikir-pikir saya pun adalah seorang anak dari orang tuanya saya gitu kan ya, dosen Rana dan Rantau. Ya, dosen Rana dan Rantau nanti insya Allah akan hadir sekitar 5 menitan lagi ya, udah Asbi. Ada kalau tadi Ustadz Ridho, mohon maaf, ternyata Ustadz Ridho, ada Ustadz Faisal yang akan hadir, yang akan memberikan sedikit pencerahan juga lanjutan dari pertemuan ataupun ya kegiatan kita pada hari ini ya, berkaitan dengan bagaimana sih menumbuhkan iman dan cinta kita gitu kan ya, melalui Al-Quran. Silakan melalui YouTube channel Radio Gumbu Minang, silakan untuk memberikan testimoni ataupun Made Mila, oh iya masih ada. maaf sebentar, Masya Allah. masih nimbrung sebentar ya. Sebelum Ambo pamit, Oke, sebentar lagi boleh. kegiatan Dengan lain. senang hati. Terima kasih atas kesempatannya. Dan Ambo juga ingin sedikit mempromosikan acara Mandeh Minang Mancanegara. Boleh kan? Boleh, silakan. Oke. Kami 3M yaitu Mandeh Minang bekerja sama dengan Radio Gumbu Minang, antara lain mempunyai acara tetap, yaitu saya mengajarkan bahasa Belanda online juga melalui YouTube pada hari Selasa malam jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi mereka yang berminat bisa secara gratis mengikuti kursus tersebut. Sekian Mandemela, terima kasih dan Ambo pamit ya. Iya. Terima kasih Mandetati. Silahkan untuk melakukan Sama-sama. aktivitasnya. Iya. Dosen Rana dan Rantau, seperti yang diketahui bahwa Radio Gumbu Minang itu ada program rutin yang bekerja sama dengan Mandeh Minang Mancanegara 3M. Ya, insya Allah kita masih on air, Dasbi. Dan ada tiap minggu itu biasanya diisi dari berbagai bidang, ya kan, ada bidang pendidikan, ada kebudayaan seperti itu, dan juga ada bidang dakwah, dan ada juga tadarus, ya kan ya, tadarus bersama 3M setiap hari Kamis pagi, gitu ya. Silahkan bisa diikuti melalui YouTube channelnya dan Zoom-nya juga. Dan juga belajar bahasa Jerman lagi. Saya suka tukar ini Jerman sama Belanda. Bahasa Belanda bersama Mandetati dari Belanda tentunya setiap hari Selasa jam 8 malam bisa diikuti melalui YouTube channelnya. Dan insya Allah Mandetati sebagai tutornya lah ya, coachnya, pelatihnya, teachernya, itu kalau misalnya di sana meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di YouTube, insya Allah akan beliau respon seperti itu. Baik, lanjut tadi ya berkaitan dengan halakoh Quran ini. Jadi anak-anak itu akan setor terus diulang-ulang, diperbaiki secara tajwidnya, diperbaiki makhrajul hurufnya seperti itu. Dan yang saya bilang ya, saya kadang maksain anak saya, ayo murojaah hafalan. Aduh, saya sendiri jangan kan untuk menghafal, kadang dengan keletihan ya, dengan kepikiran kita ya kan ya, masalah duniawi kita boro-boro murojaah gitu kan ya, tadarus aja aduh terlewat lagi. Padahal Allah itu sudah jelas memberikan
pahala yang besar untuk kita ketika kita membaca ayat Al-Quran, bahkan dihitungnya satu per satu. Barangkali ini udah Asbi, ya. Udah Asbi, barangkali boleh pertanyaannya diapakan melalui WhatsApp, ya. Oke, baik. Dusana, Rana dan Rantau, kembali berkaitan halaqah online Nabawi ini. Ada pertanyaan waktu itu ketika saya mengajak teman-teman gitu kan anak Indonesia, aduh anak saya nggak bisa berbahasa Arab, saya juga nggak bisa berbahasa Arab. Ya, maaf muskilah. Kenapa sih saya bilang begitu? Karena awalnya anak saya juga nggak bisa bahasa Arab gitu kan ya. Dan masya Allah lagi nih ya, Dusana, Rana dan Rantau. Ketika kita pengen memberikan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah gitu ya, dan itu ada langsung dengan Allah, itu hati aja. Saya pun sampai kaget gitu, bahkan akhirnya ada syekh yang belajar bahasa Indonesia akhirnya ya kan ya, karena pesertanya itu banyak dari Indonesia dan juga anak saya juga jadinya belajar bahasa Arab seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir karena bahasanya pun percakapannya adalah bahasa sehari-hari, dan itu juga jadi kitanya nambah effort lagi, nambah semangat lagi untuk belajar, tidak hanya belajar Al-Quran tetapi juga bahasa Arab. Baik, ini ada dari Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Syekh beserta keluarga. Anak Ummu Intan dari Bandung. Anak punya anak perempuan. Alhamdulillah ingin ikut halaqah Madinah. Semoga Allah mudahkan. Afwan izin bertanya. Sampai saat ini apa sudah ada perwakilan untuk halaqah anak-anak perempuan di Madinah? Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ummu Intan, halaqah ini memang dipisah ya antara ikhwan akhwat ataupun anak perempuan, anak laki-laki ya kan, juga untuk para ayah dan para ibu itu ada di Waqor ya, itunya di Waqor. Coba di searching di Google Al-Waqar gitu ya. Nanti saya coba tulis. Nah, di situ mendaftar secara online, nanti akan dihubungi oleh panitia ataupun administrasinya, seperti itu. Nanti kita mengisi beberapa data, biodata, nama dari huruf Latin dan juga huruf Arab ya, seperti itu. Tanggal lahir, baik itu tanggal lahir Masehi dan Hijriah, karena memang di sini kan kita sebenarnya menggunakan Hijriah ya. Terus udah gitu alamat, hafalan Qur'annya sudah sejauh mana gitu ya, berapa surah, berapa juz gitu kan ya. Terus ada metode-metode yang pengen ada pilihan lah seperti itu, dan juga waktu. Nah, nanti insya Allah ada saatnya ya kita akan kupas tentang halaqah ini barangkali ya. Di sana Rana dan Fatam, nanti saya coba sounding kepada pengurus ya, Ustadz Fauzi sebagai inisiator ataupun Teh Intan tadi ya. Saya juga mau ucapkan terima kasih sambil menunggu Ustadz ini ya, Ustadz Faisal yang akan hadir karena persiapan. Terima kasih nih untuk Mandetati yang sudah hadir di YouTube channel. Juga ada Ahsan Fatih Umar Ratiansyah. Terima kasih untuk Mbak Ina Rahmawati. Ada Mbak Fitriani juga dari Riau. Halo Riau, apa kabar ya? Saya juga orang Riau ini, orang Dumai. Dan ada Rika Tambunan, Masya Allah, barakallahu, muwafiq barakallah. Allahumma arhamna bil Quran, amin, Allahumma amin. Ada Bumi Kirana, Bani Hikam, ada Agus, juga ada Muhammad Arjan, ya, Abdurrahman Sidik, Nofriza, terima kasih. Terus ada Farah Abi, siapa nih ya? Abi Uzila, ya. Juga Nofriza tadi sudah, terima kasih. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Bahagianya bisa belajar Al-Quran ya. Ada Ummul Aziz, juga ada valuasi Brin. Masya Allah, Brin ya, dari Bogor hadir. Alhamdulillah ada Ustadz Faisal udah hadir. Sebentar Ustadz.
Oke, ini dari Nofriza ini alhamdulillah halako bimba selacau hadir, masya Allah. Ya mudah-mudahan sukses selalu dan ilmu-ilmu yang diberikan barokah dan manfaat. Juga ada katanya nggak bisa offline tapi bisa online. Ya alhamdulillah. Ada Emilin Khalid Sudrajat yang lagi safar. Wah, fi amanillah. Mudah-mudahan perjalanannya lancar ya kan ya. Terus juga ada Aditya, alhamdulillah, ada Mbak Yulia, Mbak Nani, dan juga ada Mbak Apriyati. Masya Allah, daging semua obrolan sesi ini. Barakallah fikum untuk narsum dan panitia penyelenggara. Wafik barakallah. Terima kasih. Ya, bentar. Dan juga ada Mbak Rizka Hasanah, Masya Allah Barakallahu Fikum, Mbak Sri Handayani. Ya, terima kasih sudah menyimak ya. Baik, dan sudah hadir di studio kita Ustadz Faisal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kif haluk? Ya, kif haluk Ustadz? Alhamdulillah. Iya. Iya, Ustadz, ini terima kasih sekali, walaupun mendadak ya, Masya Allah, standby. Ini Ustadz Faisal Reza ini merupakan mahasiswa dari King Saud University yang ada di Riyadh, ngambil jurusan tarbiyah ya Ustadz ya, bahasa Arab. Kalau jurusannya sebenarnya fikih, kemudian Fikih. Kalau di sini memang administrasinya di bawah Fakultas Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah ya. Baik, Ustadz, tadi kita ada siaran langsung dari kajiannya Syekh Bilal Al-Habil, beliau seorang hafiz Quran ya, yang mendapatkan sanad dari Gaza, Palestina. Dan kita bicara tentang bagaimana menumbuhkan iman serta cinta, merawat cinta pada Al-Quran. Ya Ustadz, sebenarnya kita udah tahu nih banyak keutamaan dari kita membaca, belajar, bahkan menghafal, dan membersamai Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Tapi kita sering lupa nih Ustadz, boleh nggak ya sedikit diingatkan kembali nih ya, apa aja sih keutamaan Al-Quran itu dan kenapa kita harus senantiasa hari-hari kita diisi dengan Al-Quran. Tafadhol Ustadz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa as'alullah jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal alamin. Narahib bil jami' untuk para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum dan antuna berada. Al-Quran, sebagaimana yang kita ketahui bersama, bukan sembarang kitab. Al-Quran, ya, terlepas dari keutamaan-keutamaan yang sering dibahas di kajian-kajian, kita akan lihat mungkin dari sisi lain ya, bahwa Al-Quran ini bukan sembarang kitab. Saya pernah berkunjung ke suatu maktabah di perpustakaan, tepatnya di perpustakaan King Salman, di kampus King Salman Center Library, milik King Saud University. Kebetulan saya ada kesempatan untuk mengunjungi bagian manuskripnya. Jadi di sana mereka punya tuh manuskrip lama, termasuk manuskrip penulisan Al-Quran di abad ketiga Hijriah. Kemudian mereka juga punya cetakan pertama, salah satu cetakan pertama Al-Quran dicetak dari Hamburg. Mereka punya mushafnya di perpustakaan sana. Dan mereka pun mendapatkan kunjungan dari berbagai macam penjuru dunia. Ada suatu kesempatan ketika perpustakaan ini dikunjungi oleh peneliti dari Eropa. Kita tahu perpustakaan ini punya manuskrip Eropa juga gitu. Mereka punya manuskrip dalam bahasa Latin juga. Ketika para pengunjung dari Eropa ini mendatangi ya, perpustakaan,
Kemudian diperlihatkan manuskrip-manuskrip yang umur ratusan tahun dalam bahasa mereka. Ini belum yang bahasa Arab ya. Dalam bahasa mereka. Mereka diperlihatkan manuskrip-manuskrip itu, kemudian dimintakan dari mereka untuk membaca. Silakan ini manuskrip kalian, ini bahasa kalian, coba silakan baca. Dan apa yang terjadi, mereka tidak bisa membaca dan memahaminya sama sekali. Bacanya aja nggak bisa. Jadi bahasa mereka yang mereka gunakan memang bahasanya sama, tetapi berkembang yang beriring dengan berkembangnya zaman, apalagi ratusan tahun, mereka tuh berkembang terus gitu kan, sampai mereka tidak bisa memahami apa yang ditulis ratusan tahun lalu. Kemudian yang menjaga perpustakaan itu menjawab, tahukah kalian kita punya manuskrip, kita punya kitab, kita punya kitab suci, ya. Ini yang patut kita banggakan tentunya. Yang berumur lebih dari 1000 tahun, sekarang 1400 tahun sekitar itu, dan masih bisa dibaca per huruf sama oleh seluruh muslim di seluruh dunia. Ya. Bahkan yang Arab, bahkan yang non-Arab bisa difahami, bisa dihafalkan, bisa dipelajari dari umur-umur yang tua sampai yang kecil-kecil. Ya, anak-anak kita sudah bisa berta'amul, ya, mempelajari Al-Quran secara langsung. Maka inilah kitab, ya, kitab yang benar-benar turun dari Allah, benar-benar turun ya, sebagai mukjizat, yang bahkan mukjizatnya masih bisa kita lihat secara langsung sampai sekarang. Ya. Belum lagi kalau kita bandingkan ya Al-Quran dengan tulisan-tulisan manusia yang ada. Ya, kita nggak bicara kehebatan Al-Quran secara bahasa. Ya, kita tahu zaman dulu orang Arab itu sangat berlomba-lomba dalam syair, dalam penulisan. Walaupun mereka tetap dalam kekufurannya, mereka tetap takjub dengan cara penulisan Al-Qurannya. Mungkin dari sisi bahasa itu kita belum paham, karena kita tidak paham bahasa Arab. Ya, tapi kita lihat dari sisi lain lagi, ketika kita bandingkan dengan kitab-kitab yang ditulis oleh manusia, atau tulisan-tulisan dari manusia. Pernah ada seorang peneliti menulis sebuah teori. Kemudian selang beberapa tahun, sang peneliti ini ditunjukkan kembali teori yang dia tulis beberapa tahun yang lalu. Kemudian apa yang dia katakan? Teori ini adalah teori bodoh. Tidaklah orang yang mencetuskan teori ini kecuali teori bodoh. Padahal itu tulisan siapa? Tulisan dia sendiri. Dan begitulah manusia. Manusia akan berkembang. Manusia itu berkembang. Sehingga kalau dia punya pemikiran hari ini, bisa jadi besok berubah. Bisa jadi 2 pekan berubah, apalagi tahunan. Maka kita bisa temukan orang yang menulis. Bahkan ulama-ulama kita bisa lihat tulisan mereka di awal-awal. Umur mereka 40-an misalkan. Dengan tulisan mereka umur 60, akan banyak berbeda. Peneliti pun demikian. Semua orang demikian. Semua orang berubah. People change. Ya kan? Tapi Al-Quran tidak turun satu kali. Al-Quran turun sedikit demi sedikit selama berapa tahun? 23 tahun. Ya. Dibagi 2, ada yang 13, ada yang 10 ya, di Mekah dan Madinah. Selama 23 tahun Al-Quran turun. Seandainya Al-Quran itu tulisan manusia, kita bisa lihat. Ya, pasti ada pertentangan, pasti ada perubahan pemikiran seseorang selama 23 tahun. Ya. Yang bahkan teori-teori dalam Al-Quran masih terjaga sampai 1400 tahun setelahnya, dan akan terjaga terus ribuan tahun ke depan. Ya, atau sampai hari kiamat. Ya, maka ini juga ya yang menjadi kitab yang kita bangga-banggakan selama ini. Ya, yang Al-Quran ini bukan hanya kitab yang diwariskan, ya, bukan hanya kitab yang kita wariskan tulisannya, bukan hanya kitab yang kita wariskan huruf abjadiyahnya, huruf hijaiyahnya, bukan hanya kitab yang kita wariskan ilmunya, kandungannya, kitab yang kita wariskan juga cara membacanya. Jadi semuanya itu kita wariskan. Bayangkan orang membaca Al-Quran di tahun 1400 tahun yang lalu, sama dengan orang yang membaca Al-Quran di zaman sekarang. Cara bacanya. Ya, ketika mereka membaca mad, ketika mereka membaca mad jaiz, ketika membaca mad wajib, para sahabat Nabi SAW 1400 tahun yang lalu membaca huruf yang sama dengan cara yang sama. Jadi begitu detail penukilan Al-Quran, penjagaan Al-Quran yang datang kepada kita. Maka inilah
ya, yang perlu kita banggakan, ya, Al-Quran sebagai kitab kita, ya, kitab suci kita yang kita banggakan sama-sama, ya, yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan. Tentu ya tadi menjadi suatu pertanyaan bagaimana cara menumbuhkan, ya, rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada Al-Quran. Padahal jawabannya kita sudah tahu sendiri. Ya, kita punya satu kiasan, ya, satu ibarat, satu kalimat yang selalu diulang-ulang, tak kenal maka tak sayang. Ya nggak? Tak kenal maka tak sayang. Maka gimana caranya biar sayang? Harus kenal. Harus kenal dengan Al-Quran. Harus kenal dengan apa yang kita baca. Harus kenal buku ini tuh seperti ini. Buku ini tuh hebatnya begini. Buku ini tuh mengandung hal ini. Ya. Tadi sebagai mukadimah saja. Itu saja kita sudah merinding mendengar ya sebenarnya. Tapi bagaimana kalau kita kaji dalamnya? Bagaimana kalau kita tadabburi ayatnya? Bagaimana kalau kita pahami, kita berhenti, kita teliti, ya, seluruh kandungan yang terdapat di dalamnya. Maka apa yang ingin disampaikan pada hari ini insya Allah adalah beberapa kunci, ya, beberapa cara bagaimana kita bisa pertama tadabbur, ya, kenal, sehingga kita bisa ta'athur, ya, mendapatkan efek, mendapatkan asar dari apa yang kita baca. Karena ini satu marhalah yang penting sekali dalam hubungan kita dengan Al-Quran. Di antara alamat, ya, atau faktor atau langkah bagaimana kita bisa sampai tahap tadabbur, tips yang pertama adalah tawakuf, ta'ajjuban wa ta'ziman. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak seperti membaca koran. Ya, kalau baca koran tuh, oh, ini kabar hari ini headline-nya begini, ya, kemudian ada kejadian ini, kemudian harga beras naik dan lain sebagainya gitu, lewat-lewat aja infonya. Tapi baca Al-Quran enggak. Yang nulis ini bukan reporter, ya. Yang nulis ini bukan wartawan. Kadang-kadang kita baca Quran kalau nemu wartawannya senior nih gitu kan. Kita lihat tata cara penulisannya gitu kan. Bagaimana kalau yang menurunkan Al-Quran ini langsung Allah Azza wa Jalla, langsung Tuhan kita. Maka bagaimana kita caranya membaca ini? Masa kita samakan dengan tulisan-tulisan manusia? Maka kita hadirkan rasa itu. Kita harus takjub. Kita harus hadirkan rasa bahwa kitab yang kita baca ini, ya, ini kitab yang telah dibaca ribuan, ya, jutaan kali dari 1400 tahun yang lalu, diturunkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla melalui wasilah malaikat Jibril kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa kita runtut semua jalurnya. Ya, maka ini harus kita hadirkan. Dan cara yang berikutnya, bagaimana kita untuk menambah rasa takjub lagi. Bagaimana untuk merasa agung lagi kepada Al-Quran. Ada tips dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, anzil nafsaka manzilatal mukhatab. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tempatkan diri kita seolah-olah kita ini orang yang sedang diajak bicara oleh Al-Quran tersebut. Ya. Kadang-kadang kita baca Quran, ini kisah-kisah Bani Israel, ini kisah-kisah Nabi Muhammad SAW untuk mereka, gitu kan. Tapi hadirkan pesan-pesan yang ditulis dalam Al-Quran, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, itu juga untuk kita. Kita tuh sedang diajak bicara, kita itu sedang diajak berdialog, ya. Kita ini sedang diberikan tuntunan, diberikan cahaya, diberikan arahan oleh Allah Azza wa Jalla lewat mana? Lewat Al-Quran. Maka jadikan diri kita itu orang yang diajak, ya, untuk menerima pesan Al-Quran itu secara langsung, ya. Maka dengan itu kita bisa membawa kandungan-kandungan Al-Quran tadi yang terdapat di dalamnya kepada diri kita, termasuk kepada, ya, kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita. Yang kemudian tips yang kedua adalah al-buka. Ya. Tahu al-buka? Menangis. Ya.
Allah sempat berfirman di dalam Al-Qur'annya, ya, sifat-sifat orang mukmin di antaranya idza sami'u ma unzila ilal rasul tara a'yunuhum tafidhu minad dam'. Ya, orang-orang yang ya ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, engkau lihat mata-matanya penuh dengan air mata. Ya. Tentu tadi ini lanjutan dari langkah sebelumnya. Mereka udah ta'zim, udah mengagungkan, ya, mereka udah takjub. Ketika takjub dan agung itu hadir, otomatis, ya, kadang-kadang berefek kepada rasa emosional, kemudian sampai muncul apa namanya rasa tangis, ya, di mata-mata mereka. Dan ini kita saksikan. Kenapa ya kalau orang-orang salat itu kok bisa sampai nangis, ya? Kenapa ya orang ketika baca surat tertentu dalam Al-Quran kok bisa terharu misalkan? Ya tentu di antaranya mereka menghadirkan rasa takjub dan agung tadi, dan yang kedua mereka faham apa yang dikandung. Kembali lagi, tak kenal maka tak sayang. Ya. Kita jangan kalah. Ya, kita jangan kalah. Ya. Orang-orang itu, ya, ada satu agama yang syarat untuk masuk ke agama mereka itu adalah untuk mempelajari bahasa mereka. Karena bagaimana kita bisa masuk sebuah agama tapi kita nggak paham kandungannya dari sumber aslinya, maka kita jangan kalah. Ya, maka kita jangan kalah. Sebisanya kita pahami, ya, kalau bisa belajar bahasa Arabnya maka baik. Minimal kita bisa membaca kandungan-kandungan, ya, terjemahan-terjemahan, tafsir-tafsir ringkas yang bisa kita dapatkan di apa namanya di toko buku kita. Minimal surat-surat yang kita baca setiap hari. Ya, minimal kita baca Al-Fatihah berkali-kali dalam satu hari, ya masa kita tidak paham, ya. Kemudian kita baca surat-surat dalam sholat kan itu aja, nggak semua Quran. Kalau kecuali yang hafil, ya. Kalau yang hafal dia bisa ganti-ganti surat. Tetapi bagi kita yang masih misalkan sholatnya dengan surat-surat pendek, ya, bisa tuh kita minimal kita pahami. Surat An-Nas dulu kita pahami. Sebenarnya Allah ini lagi minta kita ngapain gitu kan. Surat Al-Falaq, kemudian surah Al-Ikhlas, apa sih kandungan intinya. Sehingga ketika kita sholat, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Kemudian baca surat-surat yang lain, itu isinya semuanya adalah sanjungan, doa, arahan. Ya, jadi hati kita main. Sehingga sholat itu tidak hanya sekedar gerakan-gerakan fisik saja. Kalau kita pahami minimal, ya, minimal intinya saja dari apa yang kita baca, insya Allah kita akan merasakan atharnya, ya, dan beberapa sampai terharu di dalam sholatnya. Nah, kemudian, ya, tentu di antara langkah yang lain, ya, tips yang lain adalah, ya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu menambah khusyuk, ya, menambah khusyuk. Ya, jadi Al-Quran itu, ya, tidak apa namanya, tidak dibaca dalam keadaan kita sibuk, ya, pikiran ke sana kemari misalkan, ya. Kemudian lagi sibuk beraktivitas apa, bisa saja beberapa aktivitas bisa disambil. Ya, aktivitas yang cuman fisik tanpa berpikir otak itu bisa disambil. Tapi, ya, di kesempatan yang lain kita harus berikan ruang. Ya, kita harus berikan ruang kapan kita bisa membaca Al-Quran dengan khusyuk, ya, sehingga tadi pesannya dapat, ya, kemudian mengagungkan dan athar yang kita baca dari Al-Quran juga semuanya mendapatkan. Nah, tentu di sini, ya, ada beberapa kunci, ya, ini kunci dalam tadabbur, ya, dari Al-Quran. Tentu kunci yang pertama dan yang paling utama adalah hub, ya, adalah rasa cinta. Ya, orang-orang yang diberikan rasa cinta dulu, ini kita belum aksi. Kadang-kadang kan sebelum beraksi harus cinta dulu kan, harus punya rasa sayang dulu. Nah, ini cinta adalah kunci pertama, ya, kunci yang paling utama untuk kita bisa mendapatkan athar dari Al-Quran, ya. Dan cinta, ya, orang-orang yang diberikan rasa cinta dalam hatinya, ya, terhadap Al-Quran itu merupakan suatu taufik, merupakan suatu alamat yang baik, ya.
Jadi pernah ada salaf ya, salah seorang salaf berkata, ya, tidaklah seorang hamba, meminta hatinya mencintai Al-Quran, melainkan itu menjadi alamat baik baginya. Sesungguhnya orang yang mencintai Al-Quran berarti dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kita tuh selalu bicara cinta Allah, kemudian cinta Rasul, ya kan? Bagaimana buktinya? Antum tahu Allah dari mana? Antum tahu Rasul dari mana? Kita tahu Allah dari Al-Quran. Kemudian kita tahu Rasul dari Al-Quran juga. Ya, disebutkan sifat-sifat Rasul dan kewajiban Rasul di sana dan posisinya di dalam agama kita. Maka perbanyaklah doa. Ya, di antara doanya bagaimana Al-Quran menjadi cinta dalam hati kita. Di antara doanya adalah Allahumma ij'alil Qur'anal azim rabi'a qalbi. Ya, Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qalbi. Ya, boleh rabi'a qalbi, boleh rabi'a qulubina. Ya, nanti mungkin bisa diketik sama Mbak Mela ya kalau yang butuh tulisan Arabnya. Nah, jadi perbanyak doa ini dan perbanyak isti'adzah, perbanyak mohon perlindungan ya dari godaan syaitan sebelum membaca Al-Qur'an, kemudian basmalah. Nah, dan kunci yang kedua diantaranya adalah menghadirkan niat. Ya, menghadirkan niat. Ya. Niat itu, ya, niat itu di sini ada macam-macam ya niat dalam membaca Al-Quran. Ya. Niat yang pertama, misalkan ada orang membaca Al-Quran itu niatnya untuk mencari kesembuhan, ya. Ada niatnya untuk mencari ketenangan, boleh, nggak masalah. Ya. Bahkan Al-Quran sebutkan disifatkan sebagai syifa'un lima fis sudur, ya kan, sebuah obat, ya, sebuah kesembuhan bagi apa yang ada di dalam hati. Ya. Nah, ini belum ruqyah ya, ini belum ruqyah, ini membaca Al-Quran saja itu bisa menjadi syifa, bisa menjadi kesembuhan. Ya, maka hadirkan dalam hati kita ketika kita ingin ya, merasakan kesembuhan tadi, ketenangan tadi, nah, itu dihadirkan ketika membaca Al-Quran. Dan niat yang kedua, niat yang lain untuk membaca Al-Quran ya, adalah niat untuk beramal. Niat untuk beramal. Ya, niatkan dalam hati kita. Al-Quran ini bukan sekedar kitab suci untuk dibaca. Ini bukan Al-Quran tentunya. Al-Quran itu ya, bukan sekedar buku yang diturunkan untuk dibaca kemudian selesai. Enggak. Ya, Al-Quran itu adalah hidayah. Ya, hidayah kita dalam berbuat, hidayah kita dalam beramal. Maka niatkan itu, kita membaca untuk mengamalkan apa yang dikandungkan oleh Al-Quran. Ya. Belum lagi niat yang lain, ada juga niat untuk menambah pahala. Nah, ini hadirkan. Ya Allah, saya pengen baca Al-Quran, semoga pahala saya bertambah, timbangan amal saya berat nanti di akhirat kelak. Ya. Tadi mungkin sudah disebutkan beberapa keutamaannya. Ketika kita membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Ya. Bukan setiap kata, tapi setiap huruf. Ya. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Bismillahirrahmanirrahim aja udah berapa huruf. Bagaimana dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran? Nah, ini juga hadirkan niat ini. Ya. Dan niat yang lain, ya, di antaranya niat yang lain adalah munajah, ya, munajat, bermunajat. Jadi niatkan di dalam hati kita ini sedang bermunajat. Munajat itu artinya ya bisa kita simpulkan, ya, kita sederhanakan sebagai ruang, ya. Kita ingin menyendiri dengan Al-Quran. Kita ingin berdua dengan Al-Quran, berdua dengan kalamullah. Kita ingin munajat. Kita tuh lagi pengen diberikan wejangan oleh Allah via Al-Quran. Ini munajat. Hadirkan ini. Jadi ketika kita buka Al-Quran, Allah sedang memberikan pesan apa nih untuk saya. Itu hadirkan itu. Ya, jadi ini kunci yang kedua adalah menghadirkan niat dengan macam-macam niat yang tadi disebutkan. Kemudian kunci yang ketiga adalah membaca Al-Quran secara jahar. Ya, membaca Al-Quran dengan suara.
Kadang-kadang orang ada membaca Al-Quran itu dibuka kemudian tanpa suara, sir istilahnya. Boleh nggak? Ya nggak ada masalah. Daripada nggak baca kan. Tapi kalau jahar, jahar beda lagi. Efeknya, rasanya. Tapi nggak perlu teriak-teriak ya. Jadi kalau saya itu punya seni, kalau lagi baca apapun, biar nggak bosan. Kadang-kadang kita lihat pesannya lagi apa namanya, lagi membutuhkan ketegasan, kita baca dengan suara tegas, bukan keras ya, tegas. Jadi apa namanya, nada suaranya itu beda. Ketika membutuhkan tentang apa namanya harapan, doa, itu dengan harapan, suara-suara kita juga mengikuti. Itu efeknya beda. Ya, karena yang mendapatkan, yang bekerja di situ bukan hanya mulut kita dan mata kita, telinga kita juga bekerja. Jadi indera yang terlibat di situ lebih banyak ya, dan efeknya akan lebih mantap lagi. Kemudian kunci yang keempat, ya, diantaranya ya, kalau bisa kita hadirkan tadi, Al-Quran itu dibaca di dalam sholat, ya, terutama sholat malam. Terutama sholat malam. Jadi hadirkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan pisahkan. Kalau bisa ya, dihadirkan dalam sholat, artinya dengan hafalan, ya, atau dengan tadi apa namanya, mungkin punya mushaf sholat, ya, mushaf yang besar gitu, bisa dilihat dari jauh, itu bisa juga. Jadi kedua ibadah ini bisa digabungkan. Saya bangun malam, saya bangun malam ini mending baca Quran apa sholat ya? Dua-duanya aja. Sholat itu kan di dalamnya ada membaca Al-Quran. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya kan, bertahajudlah. Bisa sambil baca Al-Quran dihatamkan. Ya, beberapa salaf mempunyai kebiasaan menghatamkan Al-Quran itu di dalam sholat. Ya, jadi di dalam sholat dia menghatamkan Al-Quran. Orang-orang yang hafiz itu, ya, semoga Allah menjadikan kita para penghafal Al-Quran. Mereka merojah hafalannya itu di mana? Di sholat. Ya, Al-Fatihah kemudian dia baca semau dia ya, ketika sholat tahajud, sholat malam, ini menjadi nikmat sekali. Jadi benar-benar kita bukan hanya bermunajat, karena dalam sholat itu, kenapa ini menjadi ketika kita membaca Al-Quran, cuma baca saja, itu komunikasinya satu arah. Ya, jadi cuma dari Al-Quran disampaikan kepada kita, gitu kan. Tapi kalau sholat beda. Sholat itu nanti komunikasinya dua arah. Ya, sholat itu nanti komunikasinya dua arah. Dari yang kita dengar dan dari yang nggak kita dengar. Ya, dari yang tidak kita dengar, di antaranya hadis qudsi ya, ketika seorang hamba sholat, Allahu Akbar, kemudian membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya apa? Ya, segala puji bagi Allah. Kemudian dalam hadis qudsi Allah menjawab itu. Jangan kira kita sholat diam aja, enggak, itu dijawab. Hambaku telah memujiku. Kemudian per ayat itu dijawab, itu ada surah hadis qudsi. Nah kemudian, tapi kan itu kita nggak dengar ya, kadang-kadang nggak hadir di hati kita. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, nah ketika kita membaca Al-Quran di dalam sholat, kita murajaah, itu komunikasinya ke kita. Ya kan? Wah, Allah sedang memberikan pesan ini, kita hadirkan, kita sedang diberikan ujangan-ujangan ini, hidayah-hidayah ini. Kemudian ketika kita ruku, kita memuji Allah. Ya kan? Jadi dua arah tuh kita jawab. Ya, kita memuji Allah ketika ruku. Kita memuji Allah lagi. Kemudian kita sujud, ya, kita memuji Allah lagi sambil meminta-minta apa yang kita inginkan. Berdoa di sana sehingga terjadi komunikasi dua arah. Makanya ketika orang dibilang orang ini benar-benar khusyuk ketika sholat, tidak bisa diganggu, karena dia sedang berkomunikasi. Ya, dia sedang terbawa suasana ya, dengan cara yang baik tentunya. Nah, kemudian ya, kunci yang kelima adalah mengulang-ulang Al-Quran. Mengulang-ulang Al-Quran. Dan ini salah satu langkah untuk menghafal. Ya. Bacaan yang sering kita ulang-ulang itu, lama-lama akan hafal. Bacaan yang sering-sering kita ulang, lama-lama akan hafal. Ya, jadi kalau orang mau hafal Quran itu, ibaratnya sedang membangun jembatan. Nah, ada dua tebing misalkan. Ya. Pertama, dia hafalkan sulit sekali. Ya, misalkan, dia lempar batu dulu ya, dengan tali ke tebing yang di seberang. Apakah orang sudah bisa lewat? Belum tentu. Ya, awalnya dia lewat dengan perlahan, ya, pelan-pelan, kemudian sambil membawa tali kedua.
waduh sulit sekali ini ya untuk nempel di otaknya, tapi dia lagi proses itu, nggak apa-apa. Ya, kemudian dia lempar lagi tali lagi bolak-balik ya, 3 tali, 4 tali, 5 tali. Makin sulit, tapi lama-lama makin mudah. Udah tadinya begini, sekarang udah bisa 2 tali gitu kan. Nanti ketika talinya sudah cukup, dia bisa pasang apa? Papan di sana. Dia bisa bikin simpul yang kuat. Dan begitulah hafalan. Tadinya pelan-pelan satu tebing, lama-lama mulai ya. Lama-lama mulai cepat lagi. Lama-lama bisa bolak-balik diulang-ulang. Ya, tanpa kesulitan sama sekali. Nah, tapi ingat, jembatan ini butuh maintenance. Ya, jembatan ini butuh pemeliharaan. Kalau jembatannya dibiarin aja bertahun-tahun, ini lama-lama rusak. Ya, ada Betul, betul. badai, ada cuaca, ada apa, butuh maintenance. Maintenance-nya apa? Murojaah. Maka sering dilihat. Ya, sering dilihat, dicek lagi butuh apa nih. Wah, ada rusak sebelah sini. Maksudnya ada lupa di ayat sini, ya diulang-ulang lagi, dibenarkan. Ya. Nah, ini ya, ibarat apa? Membangun jembatan di antara kedua tebing. Itulah menghafal Al-Qur'an. Itulah hafalan Al-Qur'an. Dan ketika sudah hafal, usahakan baca dari hafalan. Usahakan baca dari hafalan. Ya, jangan manja dengan bacaan di buku, ya. Tapi diusahakan sebisa mungkin dari hafal. Kemudian kunci yang berikutnya adalah mengetahui makna dari ayat. Mengetahui makna dari ayat. Ya, baca dengan tafsir-tafsir yang mudah, ya. Tafsir-tafsir yang ringkas. Cari intinya saja. Minimal surat yang sering kita baca dalam sholat, surat-surat pendek juz 30 misalkan yang kita baca atau yang sering kita dengar dari imam baca. Ini imam kok enak banget bacanya ya. Tadi surat apa sih gitu kan? Kita cari itu suratnya. Oh, ternyata tadi tentang adab misalkan atau tentang nikmat surga misalkan. Jadi kita hadir juga ketika imamnya itu. Masya Allah, kayaknya imam menikmati banget. Kita juga menikmati di belakangnya. Nah, itu mengetahui makna. Dan ini juga salah satu tips tambahan ya bagi yang ingin menghafalkan Al-Quran. Salah satu ustadz saya, beliau pernah ikut daurah ya, semacam pelatihan intensif untuk menghafal Al-Quran. Cuma 3 bulan. 3 bulan begitu. Sekitar 3 bulan di daerah Sumatera juga. Di Sumatera Barat. Kemudian ketika beliau hadir di sana, beliau temukan orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Itu bisa menyelesaikan program 3 bulan langsung hafal Al-Quran. Adapun yang belum bisa ya tadi tertatih-tatih walaupun bisa hafal. Dan ini jadi kunci. Ya. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang berbahasa Arab. Ketika kita paham bahasa Arab, bahasa yang disampaikan dalam Al-Quran itu jadi gampang. Hafalan itu kayak kita ngafalin cerita aja gitu. Paling ntar tinggal pilih-pilih katanya, takut ketukar sinonimnya gitu kan. Itulah bahasa Arab gitu. Ya, tapi ini tidak menjadi halangan ya. Yang sedang menghafal Al-Quran, hafalkan Al-Quran. Ya, saya juga gitu awalnya hafalkan Al-Quran dulu. Sambil jalan kita belajar bahasa Arab. Ketika sudah bisa bahasa Arab, udah gaspol. Ya, kencang hafalannya. Murajaahnya juga enak. Misalkan kita lagi baca surat Yusuf. Itu kalau tahu maknanya enak tuh. Ya. Kayak lagi ngafalin cerita aja, kayak ngafalin novel gitu. Nah, Iya, benar. Apalagi di ayat-ayat khusus ya, Ustaz ya. Itu akan menambah hikmatnya kita, Masya Allah. Masya Allah, iya. Efeknya banyak. Jadi kalau udah punya bahasa Arab itu nanti bisa ngafalkan Al-Quran gampang, tahu wakaf ya, berhenti dan kapan mulai, itu kan nggak bisa sembarangan. Iya, kita betul. berhenti kapan, mulai kapan. Dan sebenarnya salah satu mukjizat dari, ya saya boleh dikatakan mukjizat ya Ustadz ya, dari Al-Quran adalah ketika kita tidak paham artinya, tetapi maknanya itu dalam dan kita membacanya tadi ya, dengan menghadirkan Allah, itu terasa ada yang mengguncang di dada, seperti itu. Benar nggak Ustadz? Kadang kita juga atau kita mendengarkan imam membaca, kita jadi ikut menangis gitu kan, tiba-tiba kita menangis padahal kita nggak tahu artinya gitu kan ya, bukan karena imamnya menangis, bahkan imamnya biasa aja, tapi kita bisa jadi menangis gitu. Dan saya rasa itu tadi karena kita berusaha untuk menghadirkan tidak hanya Al-Quran itu saja sebagai simbol ya karena bisa dikatakan begitu atau ritual gitu, tetapi juga itu tadi ya, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadirkan Allah juga di sana ya, Ustaz ya.
hati kita harus hadir ya. Kita harus sadari bahwa kita ini sedang diajak bicara. Itulah intinya ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan athar. Dan masalah bahasa Arab tadi betul. Jadi itu bukan syarat tentu. Ya. Itu bukan syarat untuk bisa dapatkan athar dari Al-Quran. Pernah ada satu imam di sini, Syekh Al-Qattami, tahu ya, qari masyhur. Beliau mengundang orang Jerman atau intinya orang Eropa, orang dari barat ke sini. Kemudian beliau mulai membacakan beberapa bacaan. Bacaan yang pertama, beliau bukan bacaan Al-Quran. Bukan bacaan Al-Quran, tetapi beliau lantunkan seperti Al-Quran. Kemudian bacaan yang kedua, betul-betul Al-Quran dan beliau lantunkan juga seperti biasa. Ya, lantunkan seperti Al-Quran. Dan itu ada perbedaan memang. Ya, lafaz yang dipilih ya, dalam Al-Quran itu ada perbedaan. Orang bisa merasakan ini kitab suci dan ini bukan kitab suci gitu. Itu memang terasa efeknya. Nah, Iya, jangan sampai juga nanti ada orang bahasa Arab lagi ngobrol disangka doa ya Ustadz ya. Jadi yang dengarnya tuh langsung amin, amin. Baik Ustadz, alhamdulillah di studio juga sudah hadir nih salah satu penghafal Quran dari King Saud University juga, tapi kali ini bukan tolib, tetapi tolibat. Ya, dan kita sapa terlebih dahulu ada saudara kita, adinda kita Hanan, ya. Hanan atau Hanan nih dari Singapura, maksudnya warga negara Singapura, tetapi juga kuliah student di King Saud University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hanan. Iya, suaranya boleh barangkali mic-nya di unmute atau agak diperbesar. Kedengaran? Ya, boleh. Iya, kedengeran. Oh, kita speaking English Malay, Indonesia saja lah ya. Boleh cakap-cakap Indonesia ya kan, Hanan. Ya, Hanan saat ini lagi di mana? Di asrama kah atau di luar? Sedang di asrama sekarang. Itu kan lagi cuti sekolah. Jadi ya stay dalam asrama aja. Oh, asrama. Ya, Hanan, ke sumber Allah barakallah. Boleh sedikit dong cerita tipsnya bagaimana sih bisa menghafal Quran itu dengan jauh dari orang tua, ya kan ya, dan dari umur berapa sih Hanan sudah mulai untuk menghafal Quran? Okay, so sebenarnya tadi Ustaz Faisal udah share banyak tips ya, udah sangat detail Ustaz Faisal tadi share. Jadi Ana coba share tambah-tambahan lah dikit. So alhamdulillah Ana sama adik-beradik semua kita udah mulai menghafal Quran dari umur kecil, dari zaman TK, tapi menghafalnya di rumah. Dan bukan dipaksa untuk dihafal, lebih ke metode orang tua mengenalkan metode membuat anak menyertai Al-Quran dari kecil. Jadi cara orang tua Ana mengenalkan Quran ke kita, saudara semuanya, dengan menggunakan metode mendengar. Jadi Ana ingat dulu sebelum masuk SD atau kelas 1 SD gitu, alhamdulillah kita udah menghafal surah kayak surah Yusuf hanya berdasarkan mendengar audio. Jadi misalnya Abi akan nyalakan surah Yusuf oleh qari Mishay Rashid, dinyalakannya setiap hari non-stop. Jadi dalam tempoh sebulan, 2 bulan, kita udah menangkap mungkin setengah dari surah tu. Setahun, kita udah hafal surah tu secara lengkap tanpa perlu dipaksa oleh orang tua untuk menghafal. Lewat metode audio. Kenapa? Karena memang rasanya anak-anak dari umur kecil gitu, mereka lebih cepat menangkap lewat audio ya, kayaknya. Audio dan visual. Ya, so itu salah satu tips itulah tips untuk mengenalkan Quran kepada anak-anak kecil lah. And then juga cara untuk menghafal Quran tanpa perlu paksaan untuk menghafal untuk adik-adik kecil, disuruh membaca setiap hari. Jadi kita juga dapat hafal surah Al-Baqarah secara full lewat bacaan doang. Jadi setiap hari itu Abi akan suruh kita baca Al-Baqarah full dari ayat pertama sampai ayat terakhir, non-stop setiap hari sampai kita menghafal secara auto karena membacanya setiap hari gitu. Udah jadi kayak habit. Sama kayak Al-Fatihah kan untuk kita semua.
So tu satu tips yang efektif lah. And then untuk secara garis Iya, besar iya. menghafal Al-Quran, Ana punya 5 tips foundation tips untuk menghafal Al-Quran secara garis besar. Yang pertama tu strong will, iaitu azam yang kuat. Jadi kita memang harus ada azam yang kuat ditanam ke diri sendiri yang kita memang mau hafal Quran. Okey, itu masuklah ke kategori strong will ni, niat dan lain-lain. So kalau mau hafal tanpa ada azam, itu memang susah lah. So, basically harus ada azam yang kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, udah ada azam, kita set a target. Jadi kita pastikan kita ada target, target lah untuk menghafal berapa banyak kita mau hafal dalam satu bulan tu berapa banyak, atau dalam satu tahun kita mau menghafal berapa banyak. Kita ambil example juz 1 tu setiap juzuk biasanya mereka ada 20 halaman setiap juzuk. Jadi kita bagikan 20 halaman tu ke dalam satu bulan. 20 halaman bagikan ke satu bulan sehingga kita tahu target kita setiap hari kita mau menghafal berapa halaman. Gitu. Okey? Jadi yang pertama tadi ada azam yang kuat. Yang kedua kita harus ada target. Yang ketiga paling penting sebenarnya kita menggunakan fixed method. Jadi method yang fix, apa Tante kalau fixed method tu bahasa Indo? Metode yang tepat, yang mix method tuh Fix mix atau fix? Fix, F-I-X-E-D, fix. Ya. Oh, metode yang tetap. Yang tidak berubah-berubah. Ya, betul. Metode yang tetap yang enggak berubah-berubah. Jadi kalau Ana pribadi, kerana dulu pernah sempat masuk pesantren di Indo, Ana pernah dikenalkan sama metode namanya sabaki manzil. Ini bukan bahasa Arab ya, by the way. Sabaki manzil itu berasal dari kata-kata Urdu. Bukan bahasa Arab. Jadi sabaki manzil ni, sabaki manzil, sabak itu kita biasanya lakukan setelah solat subuh dan di situ kita menghafal hafalan baru. Terus sabaki biasanya setelah asar dan di situ kita murajaah hafalan yang kita menghafal waktu pagi tadi. Jadi kayak murajaah balik hafalan yang kita buat tadi pagi kan. Terus manzil biasanya setelah maghrib. Manzil setelah maghrib itu kita dan manzil kita murajaah juzuk 30 yang kita udah pernah hafal sebelumnya. Nah, kalau Ana pribadi, Ana suka membagi setiap juzuk ke seperempat. Jadi untuk manzil, Ana suka kayak langsung murajaah seperempat dari satu juzuk. Terus seperempat. Kenapa? Karena kalau kita membagikan dia dalam seperempat gitu kan, dia lebih lengket. Kalau menurut pengalaman peribadi dia lebih lengket. Kita jadi ingat susunan ayat-ayat tu gimana, letak posisi ayat-ayat tu di mana. Karena ya udah terbagi-bagi gitu. Kita pecahkan dia lagi ke pecahan-pecahan kecil, lebih mudah untuk diingat dalam memori. Itulah. So ini tips yang ketiga ya. Tadi kita ada azam, kita ada harus ada target. Yang ketiga kita harus ada metode yang tetap, yang enggak berubah-berubah. Yang keempat, gunakan Quran yang satu. Jadi kalau kita mau menghafal, jangan tukar-tukar Quran. Kalau kita tukar-tukar Quran, percayalah proses menghafalnya tu agak susah dikit. Okey. Karena apalagi orang-orang yang dia belajar menggunakan metode visual ya. Nah, kalau tiba-tiba ubah bentuk Quran tu kayak kacau tiba-tiba proses penghafalan. Betul. Jadi
itulah gunakan Quran yang satu. Make sure Quran ini kita gunakan dari awal perjalanan menghafal sampai akhir. Dan tips yang terakhir, gunakan bantuan media untuk menghafal. Kayak tadi kita gunakan Muratal, kita mendengar, atau dengan podcast, dan lain-lain. Karena yang kita tahu sekali lagi, cara orang belajar tu berbeza-beza. Ada yang lewat visual, ada yang lewat audio, ada yang lewat kinestetik, dan lain-lain. So, visual tadi kita sudah ada lewat Quran yang satu, audio kita sudah ada lewat media. Ya, so ini 5 pointer lah dari Ana untuk apa? Proses menghafal Al-Quran dapat membantu menghafal Al-Quran, terutama untuk mereka yang baru berjinak-jinak dengan dunia menghafal. Ya, so Yang baru basically bermesra-mesraan ya, yang baru ibaratnya jatuh cinta, lagi semangat-semangatnya menghafal gitu ya, Hanan ya. ya. Okay, so segitulah yang ada Pak Ana share. Iya, baik. Terima kasih Hanan. Ustadz Faisal dan juga Hanan, karena kita terbatas juga oleh waktu, tapi saya masih akan menagih ya untuk diskusi kita di lain waktu. Namun sebelum berakhir, ini tadi kan kita sebelumnya ada bersama Syekh Bilal Al-Habil dari Gaza, seorang hafiz Al-Quran, yang mana beliau juga sudah mendapatkan sanadnya, ya kan? Kalau kita kaitkan dengan Gaza, apa sih ibrah terbesar yang bisa Hanan dan juga Ustadz Faisal sebagai closing statement seperti itu dari kehidupan spiritual orang-orang Gaza yang Hanan dan Ustadz Faisal ketahui gitu kan, yang ya nggak hanya Ustadz Faisal dan Hanan saja, kita semua ya, seluruh dunia, bahkan sekarang juga dengan adanya teknologi media sosial, informasi tanpa batas, semuanya bisa mengakses ya kan ya, bagaimana kedekatannya mereka gitu kan ya, komitmen dan berpegang teguh terhadap Al-Quran. Apa yang ingin Hanan dan Ustadz Faisal sampaikan sebagai insight untuk para pendengar Radio Kebumenang di mana saja berada? Siapa dulu nih? Mungkin Hanan dulu, nanti Ustadz Faisal terakhir, ditutup dengan doa. Ustadz. Boleh ya Ustadz ya? Nah, Oke. Ustaz Silakan Faisal aja Hanan. nggak apa-apa. Kalau Ustaz Kenapa? Faisal aja. Ustaz Faisal aja Iya, yang kasih. Hanan dulu, pandangan Hanan terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Dia Berkaitan satu dengan hal yang Al-Quran ya. berkaitan dengan Quran ya. Kita kadang ada Mhm. lihat ya beberapa, Masya Allah, beberapa apa namanya, yang adik-adik kecil yang apa namanya, qadarullah ditimpa musibah, yang berada di Gaza, konsisten mereka dengan Al-Quran. Ada cuplikan-cuplikan video ya, dalam keadaan apa di belakang tu penuh dengan runtuhan-runtuhan karena bom, karena perang, mereka tetap konsisten dengan pegang Quran. Di situ kita bisa lihat Quran tu udah terpatri dalam hati mereka, dalam kehidupan mereka. Jadi walaupun between life and death, Quran tu masih ada dengan mereka. Kerana tu kita juga tahu kan, ala inna nasrallahi qarib. Mereka juga percaya bahawasanya kemenangan tu pasti akan mereka capai, walaupun sekarang kita nggak tahu sekarang waktunya atau enggak, tapi mereka tetap yakin kemenangan tu pasti akan tercapai insya-Allah. Kerana tu ya kita bisa lihatlah dengan adanya Quran dalam hati mereka, mereka tetap berjuang, tetap non-stop berjuang, walaupun kayak kita tahu between life and death, kehidupan mereka sehari-hari compared to us lah sekarang. Iaitu satu hal yang Iya. kita bisa ambillah ibrah dari mereka. Jadikan tu ibrah dan kehidupan kita sehari-hari. Mereka yang dalam life and death aja mereka masih bisa konsisten, masih bisa selalu memegang Al-Quran. Apalagi kita yang hidup nyaman, bawah bumbung, bawah atap, nyaman lah. Nggak ada hal-hal kayak begitu. Ya, semoga kita bisalah ngikuti jejak mereka. Dan semoga Allah membantu mereka segera biidnillah. Amin Allahumma amin.
insya Allah yakin ya dengan kemenangan itu, Bismillah. Terima kasih Adinda Hanan binti Ismail langsung dari Sakan Asrama King Saud University Riyadh, Saudi Arabia. Asrama perempuan ya tentunya. Sukses selalu ya Ananda. Baik Ustadz Faisal, bagaimana Ustadz melihat perjuangan saudara-saudara kita di Gaza dan itu tadi betapa hebatnya ya ujian. Saya aja baru ujian dari anak aja satu gitu ya, anak 3 laki-laki semua yang wow, masya Allah ketika bermain gitu kan ya, udah yang tapi mereka yang di Gaza luar biasa. Apa yang bisa kita ambil nih Ustadz yang berkaitan dengan kedekatan dengan Al-Quran itu sendiri? Yang pertama mungkin kita perlu melihat ya diri kita sendiri. Kadang-kadang kita ini merasa malu karena mendengar cerita-cerita yang datang dari sana bagaimana situasi ya, yang mereka hadapi, situasi yang kalau dibilang apakah mereka luang, jauh dari kata luang. Ya. Kalau kita lihat ya, kita dengarkan misalkan wanita ya, akhwat-akhwat di sana itu untuk tidur aja menggunakan hijab ya kan, menggunakan kerudung agar kalau ada sesuatu terjadi bisa langsung keluar, atau la qadar Allah kalau memang tertimpa auratnya tertutup gitu. Itu adalah ya sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka itu tidak memiliki luang. Ya. Luang itu tidak ada. Mereka tidak memiliki kepastian, ya kepastian. Tetapi dengan keadaan yang demikian mereka tetap ya menjadikan Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, dan tetap mereka hatinya penuh dengan cinta terhadap Al-Quran. Ya kita tentu malu, ya kita tentu malu ya misalkan kita mengeluh tadi ya sibuk mengurusi keluarga misalkan, kemudian mencari nafkah. Kalau yang ibu-ibu mungkin sibuk di dapur ya di rumah. Yang tentu itu ibadah semuanya. Kita tahu itu semua ibadah. Ya dengan niat yang baik, ibadah juga itu menjadi sebuah ibadah yang sangat mulia. Tapi jangan lupa ya hubungan kita dengan Al-Qur'an. Ya, kita ingat ya di dalam akhir-akhir ayat ya, akhir-akhir ayat dari surah Al-Muzammil, ya ayat yang panjang sendiri itu. Ya, ketika Allah berbicara tentang puasa. Ketika Allah berbicara tentang puasa, Allah bedakan antara orang yang mukim ya dengan orang yang safar. Artinya safar kan dia nanti banyak kegiatan pindah-pindah sana sini, itu ada rukhsah untuk dia tidak berpuasa. Ketika Allah berbicara tentang sholat misalkan, ya ketika sholat itu bagi kita ya hukum asalnya ya tadi 5 waktu sholat dan lain sebagainya, tetapi untuk musafir bisa dijamak, untuk yang sakit ada rukhsah yang bisa diambil. Ya, tetapi ketika Allah bicara tentang Al-Quran, ya Allah sampaikan di dalam ayat terakhir di surah Al-Muzammil, Allah tahu nanti di antara kita akan ada yang sakit, akan ada yang keluar berperang, berjihad dan lain sebagainya. Tapi apa? Jangan tinggalkan Al-Quran. Faqra'u ma tayassara min Al-Quran. Bacalah apa yang kita bisa dari Al-Quran. Kita mungkin dapat rukhsah dalam puasa, kita mungkin dapat rukhsah dalam sholat, kita mungkin dapat rukhsah dalam ibadah-ibadah yang lain, tapi Al-Quran enggak. Ya, kita masih harus bisa luangkan waktu. Kita masih harus luangkan waktu dan jadikan apa yang terjadi di Gaza sebagai pelajaran. Ya, mereka bisa menjadi teladan kita dalam hal itu, kenapa kita tidak bisa? Ya, jangan-jangan yang sibuk bukan kita, tapi hati kita. Hati kita yang sibuk dengan hal-hal yang lain selain dari Al-Quran. Maka kita yang masih mengeluh, ya hadirkan rasa cinta. Ya, kenallah terhadap Al-Quran, kenalilah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran sehingga timbul rasa sayang, rasa cinta, dan kalau sudah cinta apapun ya akan kita luangkan. Ya bukan waktunya yang nggak ada, tapi kita tidak meluangkan waktu. Yang tentu kita doakan ya saudara-saudara kita yang ada di sana, semoga diberikan jalan keluar, diberikan yang terbaik ya. Allah terima syuhadanya dan Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Nah mungkin itu ringkasnya Mbak. Baik Ustadz, Masya Allah, Barakallahu Fiik. Silakan Ustadz, kita tutup pertemuan kali ini.
jangan yang pertama dan terakhir ya Ustadz ya, nanti harus hadir lagi nih di lagi Insyaallah. Bumina. Ya, silakan Ustadz doa untuk kebersamaan kita kali ini. Nah, astagfirullah, 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 astagfirullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفذ قرب المكروبين من المسلمين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم يا مالك يوم الدين، اللهم أغثنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث. اللهم أغثنا غيثا عاجلا. اللهم اجعل بلادنا آمنا مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran Ustadz Faisal Reza atas tausiahnya, ya kan, walaupun singkat tetapi Masya Allah seperti yang diungkapkan oleh salah satu pendengar kita, Mbak Nufriza. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz, jazakallah khair, ilmunya sangat memotivasi kami, alhamdulillah, dan juga dari ini untuk Hanan, Masya Allah, keluarga yang bahagia, Insya Allah ya, semua penghafal Quran, dan mudah-mudahan kelak kita juga semuanya nih, kaum muslim muslimat dikaruniakan keturunan yang soleh-solehah dan hafiz Quran ya, yang salah satunya juga akan bisa memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Termasuk saya nih, secara pribadi nih, mengingat. Sekali lagi, jazakumullah khairan kasiran, Ustadz Faisal Reza dan juga Nanda Hanan binti Ismail. Ya, Dusana Ranah dan Rantau, demikian Mauta Eksklusif kali ini, pada hari ini, bersama tadi ada Syekh Bilal Al-Habil dan juga Ustadz Faisal Reza dan juga Ananda Hana. Al-Quran dan Ganzah ya, bagaimana itu kita rawat, tentu saja cinta kepada Al-Quran, dan akhirnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat. Namun sebelum berpisah, saya mau memberikan sebuah informasi terlebih dahulu, di mana kegiatan kita kali ini hasil kerjasama dengan komunitas Sahabat Menuju Surga, yakni SMS, dan tadi juga ya, bagi Dusun Rana dan Rantau yang ingin memberikan donasi, silakan panitia memberikan informasinya untuk dibacakan sebentar. Saya ini kan, ya, di nomor di rekening BSI Bank Syariah Indonesia ya, BSI di nomor 7235014496. Sekali lagi, BSI
di nomor 72350149496 atas nama Luluk Nurjannah. Dan juga Syekh Bilal ini juga punya usaha ya yang berada di Bandung. Barangkali bisa ke daerah Ciamplas, di sana ada restoran Palestina. Ya, silakan Anda untuk berkunjung di sana. Di mana usaha beliau bersama rekan-rekan ini ya juga ada didonasikan untuk saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Dan bagi Dusun Arana dan Rantau yang bertanya bagaimana mendaftarkan untuk halakoh Quran ataupun hadis ya bersama Syekh dari Masjid An-Nabawi, silahkan untuk mendaftar di, saya sebutkan ya websitenya, REG, ini spellnya Indonesia ya, biar tidak salah seperti itu, REG titik QM titik EDU.SA garis miring M besar INTON garis miring A besar ACCOUNT garis miring L besar OJIN ya. Ini semacam pendaftaran online, nanti akan ada panitia yang menseleksi dan akan dihubungi melalui email seperti itu. Persyaratannya tidak banyak, kalau yang belum hafal nggak apa-apa, atau yang sudah hafal boleh, paling ya 1 sudah bisa, atau mengenal huruf hijaiyah seperti itu. Dimulai dari umur kalau nggak salah 5 tahun, 6 tahun seperti itu, dan 13 tahun, nanti ada kategori dewasa 13 tahun ke atas. Ikhwan akhwat itu dibedakan, dan kalau yang akhwat itu biasanya ibu dan anak bisa satu paket seperti itu. Baik Dusun Arana dan Rantau, terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya sampai saat ini. Dan sekali lagi banyak ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa di Gaza Palestina, dan mudah-mudahan itu membangkitkan semangat kita untuk lebih mengenal Al-Quran dengan cara ya seperti yang dikatakan Dr. Faisal, tak kenal maka tak sayang, dan itu harus ada intensitas tiap hari yang kita paksakan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Ini pengingat untuk saya pribadi juga. Jazakumullah khairan katsiran, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, oh ya, jangan lupa komen, like, subscribe ya, dan ditonton, bunyikan loncengnya YouTube channel Radio Kebuminan. Insya Allah kita akan menghadirkan narasumber lainnya, Dusun Arana dan Rantau, dan juga jangan lupa juga follow akun YouTube channel Bocah Halu ya, Bocah Halu di sana menghadirkan cerita-cerita dari Kampung Batu Jajar, di mana anak-anak di sana belajar Quran, dan lucu-lucu sekali, ya kan, natural, tetapi juga ada unsur mengingatkan kita untuk setiap saat dalam hal apapun ingat Allah dalam doa-doa kita. Baik, Mela dari Riyadh, Saudi Arabia undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi, mari kita sama-sama berazam yang kuat untuk bisa menghadirkan Al-Quran dan membersamai Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kebuminan bersama dalam satu kata.